Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Ibu Amelia Roza Destiani, MS Psikolog, selaku pemateri pada hari ini. Yang kami hormati, tim PT Solutiva, khususnya hormat kami kepada Bapak atau Ibu peserta webinar pada hari ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya di Zoom meeting ini dalam acara webinar The Impact of Toxic Work Culture on Mental Health and Productivity. Perkenalkan, saya Yovita dari PT Solutiva sebagai pemandu webinar pada hari ini. Izin memperkenalkan sedikit perihal PT Solutiva sebelum saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Apakah tampilan share screen-nya sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke, baik. Jadi, saya izin untuk memperkenalkan sedikit perihal PT Solutiva. Jadi, kami merupakan biro psikologi yang berfokus pada sumber daya manusia dan asesmen. Kami memiliki klien dari berbagai kalangan, ada dari pemerintahan, salah satunya Polres Depok, dari perusahaan industri seperti Astra dan Kalbe Farma, juga lembaga pendidikan seperti BPK Penabur dan juga Al-Ikhlas. Kemudian, beberapa layanan kami adalah tes IQ untuk psikotes, kemudian juga untuk rekrutmen karyawan, serta tes minat bakat. Dan juga keunggulan kami yaitu Bapak atau Ibu yang harus ketahui adalah tersedia layanan psikotes online seluruh Indonesia dengan hasil yang kilat. Layanan kami juga bisa digunakan untuk kebutuhan pribadi. Jadi jika Bapak atau Ibu ada kebutuhan perihal asesmen, bisa langsung menghubungi kami. Kemudian saat ini juga kami membuka proyek yaitu Solutiva Academy yang berfokus ke arah pelatihan. Kemudian dan saat ini kami juga membuka proyek baru yaitu Searchin yang berfokus kepada arah rekrutmen. Kemudian nanti Anda bisa follow IG kami agar tidak ketinggalan infonya di @solutiva.academy atau Solutiva Indonesia. Baik, saya izin untuk stop share terlebih dahulu. Baik, untuk webinar The Impact of Toxic Culture Work on Mental Nah, Health and Productivity disusun dengan submateri sebagai berikut. Yang pertama, oke, kalau misalnya ada chat ini apa kayak kedua, dampak dari budaya kerja yang toksik. Yang ketiga, ada dampak budaya kerja toksik pada produktivitas tim dan organisasi. Yang keempat, lingkungan kerja pada generasi Z. Kemudian, yang terakhir, strategi mengubah dan mengatasi budaya kerja toksik agar lebih produktif. Adapun materi ini disusun dan akan dibawakan oleh pemateri kami pada hari ini, yaitu Ibu Amelia Roza Destiani, MPSI Psikolog. Kemudian saya izin untuk sedikit memperkenalkan Ibu Amelia. Saya izin untuk share screen. Baik, Ibu Amelia Roza Destiani, MPSI Psikolog, biasa dipanggil dengan Ibu Amelia. Beliau merupakan salah satu psikolog di PT Solutiva. Ibu Amel merupakan lulusan Magister Psikologi Profesi dari Universitas Islam Indonesia. Ia bergerak di bidang klinis dengan pengalaman sekitar 2 tahun di bidang pengembangan sumber daya manusia. Baik, tanpa berlama-lama lagi untuk Ibu Amel, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Yofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Salam kenal, saya Amelia. Bisa dipanggil Amel atau Amelia gitu ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan, saya merupakan psikolog di bidang klinis, namun selama 2 tahun terakhir sudah berkecimpung gitu ya di dunia sumber daya manusia, terutama di bidang organisasi dan juga industri. Oke, saya akan share screen. Nah, sebelumnya saya apresiasi sekali gitu ya untuk Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian karena masih semangat nih gitu ya untuk sama-sama kita belajar di hari Sabtu ini yang merupakan weekend gitu ya di pagi hari pula. Terima kasih banyak atas kesediaannya. Semoga kita sama-sama bisa mendapatkan insight dan pengetahuan baru gitu ya terkait materi hari ini. Nah, tadi Bapak dan Ibu sudah diperkenalkan nih
oleh Mbak Yofi terkait saya gitu ya. Saya juga ingin dong kenalan dengan Bapak dan Ibu. Mungkin boleh tulis di kolom chat gitu ya. Nama lengkap boleh atau nama panggilan saja juga boleh. Asalnya dari mana dan kesibukannya apa sih akhir-akhir ini? Sekalian absen juga gitu ya. Saya tunggu di kolom chat. Siapa tahu ternyata di sini ada yang mungkin sudah bekerja dan mungkin mengalami situasi yang toksik gitu ya, merasakan situasi yang toksik gitu di lingkungan kerjanya. Atau mungkin ada yang masih lulusan baru gitu ya, sehingga harapannya bisa mengantisipasi gitu ya, supaya tidak terjebak gitu di lingkungan kerja yang toksik atau bagaimana. Oke, di sini sudah masuk ada Mbak Dias dari Tangsel. Oke, bekerja di perusahaan swasta. Salam kenal Mbak Dias. Oke, di sini ada Mbak Kartika dari Bandung. Sudah bekerja juga ya di perusahaan produksi coklat. Wah, enak tuh coklat. Oke, salam kenal Mbak Kartika. Di sini ada Mas Adam, asalnya dari DKI Jakarta, dan saya sedang magang. Oh, sedang magang ya saat ini. Oke, salam kenal Mas Adam. Oke, di sini ada Mbak Putri, asalnya Tegal, sekarang bekerja di BSD. Oh, sedang merantau ya, berarti ya, merantau ke BSD ya kerjanya. Salam kenal Mbak Putri. Oke, di sini ada Mas Siroj, sedang mengabdi di sekolah setelah selesai kuliah. Oh, oke, dari Bandung asalnya. Salam kenal Mas Siroj. Oke, ada lagi yang mau kenalan? Saya tunggu. Siapa tahu bisa juga menjalin relasi baru gitu ya. Karena ternyata di sini dari berbagai wilayah. Ada juga Mas Rizky dari Bekasi. Sudah bekerja juga ya di perusahaan elektronik di kawasan industri. Oke, salam kenal Mas Rizky. Di sini ada Mbak Widi ya, Mbak Widi Putri. Di Jakarta, wah sudah 14 tahun bekerja di kantor yang sama. Hebat, keren. Yang loyalitasnya. Kayak salam kenal, Mbak Widi. Lalu ada Mas Wandi di Bekasi ya asalnya, saat ini freelance di bidang jasa kalibrasi alat ukur. Oke, salam kenal, Mas Wandi. Ada juga Mbak Lia dari Jakarta, saat ini bekerja di perusahaan swasta. Salam kenal, Mbak Lia. Oke, berarti ini mostly yang sudah bekerja ya, ternyata yang hadir di Zoom kali ini. Nah, ingin sama-sama belajar gitu ya, terkait budaya kerja yang toksik. Oke, di sini ada Mbak Nasifa dari Majalengka, bekerja di perusahaan Twitter ya. Ya, salam kenal Mbak Nasifa. Lalu di sini ada Mbak Syarifah dari Bekasi, magang ya saat ini posisinya. Oke, salam kenal. Lalu ada Mas Fajar dari Pandeglang, fresh graduate. Oke, salam kenal Mas Fajar. Lalu ada Mbak Linda yang merupakan dosen di UINSA ya. Salam kenal Mbak Linda. Lalu di sini ada Mas atau Mbak ya kayaknya, oh kayaknya Mbak nih, Mbak Apolinaria ya, baru lulus Mapro. Wah, oke teman sejawat nih di Universitas Bina Dharma. Salam kenal Mbak Apolinaria. Oke, kalau gitu saya lanjut dulu. Seperti yang tadi sudah disampaikan gitu ya oleh Mbak Yofi selaku host kita hari ini. Konten-konten yang akan kita bahas gitu ya. Hari ini adalah pertama kita akan mengidentifikasi budaya kerja toksik itu bagaimana sih gitu ya sebenarnya gitu. Karena kadang mungkin selama ini kita menganggap itu toksik, tapi masih belum ada kejelasan secara pasti gitu ya apakah benar itu toksik atau tidak. Nah, hari ini kita akan membahasnya berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan. Lalu yang kedua, kita akan mencari tahu bagaimana sih dampaknya gitu ya terhadap personal, dampaknya juga terhadap produktivitas di tim maupun di organisasi atau perusahaan, lalu strateginya gitu ya dalam mengatasi dan mengubah budaya atau lingkungan kerja yang toksik agar kita bisa lebih produktif dan juga lingkungan kerja yang ideal pada Gen Z. Di sini saya kurang tahu sih apakah em, teman-teman di sini semuanya Gen Z gitu ya, yang mana kalau Gen Z kan kelahiran dari 95 sampai tahun 2010. Nanti bisa juga diterapkan untuk gen-gen yang lainnya juga gitu. Ya, paling akan ada perubahan-perubahan sedikit saja. Nanti kita akan diskusi. Kita akan lebih banyak diskusi. Oke, sebelum kita masuk mengidentifikasi gitu ya terkait budaya kerja yang toksik, saya ingin tanya dulu nih ke teman-teman. Kalau menurut teman-teman, berdasarkan yang sudah dialami gitu ya, pengalaman kerja atau mungkin boleh pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain gitu ya, situasi atau budaya kerja yang seperti apa sih yang dianggap toksik? Apakah situasi ketika lembur terus misalnya, atau situasi ketika teman kantor yang nggak suportif, atau situasi yang seperti apa? Saya ingin tahu. Untuk kemudian nanti kita coba lihat gitu ya dalam mengidentifikasi budaya kerja toksik itu bagaimana.
Oke, boleh jawab melalui kolom chat lagi atau juga boleh kalau ingin on mic juga boleh. Saya tunggu ya untuk jawabannya. Oke, sembari menunggu jawaban dari teman-teman, saya mau ngobrol dulu nih sama Mbak Yofi gitu ya. Kalau menurut Mbak Yofi gimana? Situasi atau budaya kerja yang seperti apa sih yang dianggap toksik gitu ya? Oke, baik. Kalau menurut saya yang dianggap toksik itu yang eh, tidak ada support satu sama lain dengan karyawannya. Kemudian juga mungkin untuk karyawannya jarang diapresiasi oleh atasannya seperti itu. Oke, jadi sendiri-sendiri gitu ya, jarang tidak adanya suportif gitu, tidak ada support dari teman maupun dari pimpinan gitu ya, dianggap toksik. Oke, kalau di teman-teman yang lain gimana nih? Kalau menurut teman-teman, situasi gitu ya atau budaya kerja yang dianggap toksik itu yang seperti apa? Ada yang ingin menjawab? Atau mungkin alhamdulillah selama bekerja gitu tidak pernah merasakan itu gitu ya. Jadi tidak ada bayangan mungkin gitu ya terkait situasi yang toksik itu seperti apa. Oke, kalau gitu, oke. Baru masuk nih jawabannya gitu ya dari Mas Adam. Atasan sering marah-marah dengan menggunakan bahasa yang tidak baik dan rekan kerja berkompetisi secara tidak sehat gitu ya. Oh iya, oke. Ya sekali dua kali mungkin masih bisa coba ditahan gitu ya. Tapi kalau terus menerus pasti rasanya lelah gitu ya, lelah secara emosional gitu mendengarkan atasan yang marah-marah dengan bahasa yang tidak baik gitu. Oke, terima kasih Mas Adam atas sharingnya. Lalu di sini ada Mas Wandi selalu menyalahkan bawahan. Nah, iya, atasan yang lepas tangan gitu ya. Atau terlalu detail sehingga sedikit saja kesalahan langsung disalahkan gitu ya. Selalu menyalahkan bawahan. Oke, terima kasih Mas Wandi. Lalu di sini ada Mbak Putri harus mengerti mood sesama karyawan. Ya, ini ranah pribadi dibawa ke profesional ya. Jadi agak sulit gitu ya bagi kita pasti untuk bekerja sama dengan em, karyawan yang apalagi kalau misalnya minta di ngertiin terus gitu. Ya, terima kasih Mbak Putri. Sini Mbak Widi menjawab pulang kerja jadi stres. Nah, ya ini bisa jadi indikasi gitu ya. Kita perlu cari tahu kenapa ya kok pulang kerja jadinya stres gitu. Atau bahkan sebelum kerja udah stres duluan gitu. Nah, itu perlu cari tahu gitu ya. Kira-kira ada apa ya di kantor? Kenapa kok jadi kayak gini ya gitu. Lalu ada Mbak Dias, atasan belum bisa membackup timnya. Nah, ya ini juga em, bisa jadi gitu ya, membuat kita merasa nggak nyaman sebagai anggota tim. Oke, lalu Mbak Polinaria tidak ada kepercayaan atasan kepada bawahan dan bekerja mengikuti mood. Nah, ya ini juga jadinya agak sulit ya untuk kita bergerak gitu ya, untuk kita menyelesaikan tugas ketika tidak diberikan kepercayaan. Lalu kadang atasan nggak bisa caranya memanusiakan manusia. Ya, ini juga em, dia nggak bisa berempati gitu ya, nggak bisa mengerti gitu. Dan ini di like 3 orang ya, wah banyak yang setuju nih. Lalu Mbak Kartika yang dianggap toksik adalah ketika seharusnya jam pulang kerja tapi masih harus menyelesaikan pekerjaan tanpa dibayar lemburannya. Ya, saya setuju juga nih. Lanjut, Mbak Nur Faizah, atasan yang berkata kasar. Wah, suka ikut mengomentari hal pribadi, berlaku kasar. Sudah berkata kasar, perlakuannya juga kasar gitu ya. Terus menegurnya di hadapan umum. Aduh, ya pasti lelah sekali ya menghadapi atasan yang seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman atas jawabannya. Kita coba masuk gitu ya. Kita mengidentifikasi sama-sama terkait budaya kerja yang toksik itu seperti apa sih. Dan sebagian besar, bukan sebagian besar, bahkan hampir semuanya gitu ya, jawaban dari teman-teman itu ya memang masuk ke budaya kerja yang toksik. Sebelum kita cari tahu dulu nih, toxic work culture atau budaya kerja yang toksik itu apa sih gitu ya. Jadi budaya kerja yang toksik itu merupakan kondisi di mana lingkungan kerja dipenuhi oleh stres yang tidak sehat atau tekanan yang tidak sehat. Adanya rasa ketidakpercayaan, tadi termasuk ya, lalu persaingan yang merusak atau yang tidak sehat, dan juga komunikasi yang biasanya ditandai dengan tingginya tingkat perputaran karyawan atau turnover-nya tinggi. Karyawannya keluar masuk gitu ya, yang baru-baru masuk udah keluar lagi, begitu seterusnya. Lalu rendahnya produktivitas dan juga rendahnya keterlibatan karyawan. Nah, di sini ada stres yang tidak sehat nih gitu ya kata-katanya. Di sini saya akan menjebarkan sedikit gitu ya. Emang ada stres yang sehat? Ada sebenarnya. Jadi memang stres itu dianggap, sebenarnya stres itu tidak buruk, tidak selamanya buruk. Karena stres itu tetap kita butuhkan untuk mendorong dan memotivasi kita gitu ya dalam menyelesaikan
suatu tugas. Contohnya, kayak misalnya kita diberikan tugas dengan tenggat waktu yang terbatas. Lusa udah harus diselesaikan. Itu kan tekanan ya. Nah, dengan ada tekanan itu mendorong kita untuk segera menyelesaikannya agar bisa memenuhi tanggung jawab. Tapi dikatakan tidak sehat kalau misalnya diminta untuk selesaikan lusa. Namun ketika kita sudah menyelesaikan di tengah jalan, tiba-tiba diminta untuk revisi, tiba-tiba ditambahin lagi kerjaannya, tiba-tiba apa yang membuat kita kewalahan gitu ya, sehingga itu bisa dikatakan stres yang tidak sehat. Seperti itu. Nah, di sini ada leadership style, organizational policies gitu ya, atau structures, employee interaction. Ini merupakan tiga causes atau penyebab dari munculnya budaya kerja yang toksik. Kita akan bahas secara satu persatu dan secara detail. Nah, pertama leadership style. Jadi gaya kepemimpinan itu merupakan faktor penting dalam membangun dan menjaga budaya kerja yang sehat. Pemimpinnya ini adalah kepalanya gitu ya untuk membangun dan menjaga agar budaya atau lingkungan kerja itu bisa tetap sehat. Terdapat beberapa gaya kepemimpinan yang dapat mempengaruhi budaya kerja yang toksik. Yang pertama adalah kepemimpinan otoriter. Kita semua pasti tahu ya, otoriter gitu. Otoriter itu kan keras, kaku gitu. Biasanya kaku dengan perintah dan kontrol, terus juga terlalu mikromanajemen. Mikromanajemen itu adalah terlalu mengontrol anggota timnya dalam bekerja dan terlalu menetapkan hal-hal detail gitu sehingga mau tidak mau anggota tim akan secara kaku mengikutinya dan akan merasa tidak memiliki kebebasan gitu untuk berinovasi atau berinisiatif karena harus benar-benar mengikuti perintah atasan. Nah, lalu kurangnya rasa percaya atau adanya kecurigaan pada tim. Tadi kayaknya ada yang membahas ini ya, em, pemimpin yang tidak percaya gitu, yang mudah menyalahkan. Nah, bisa jadi dia kepemimpinannya otoriter, jangan-jangan. Maksudnya berada di lingkungan dengan kepemimpinan yang otoriter. Lalu pemimpin seperti ini cenderung menekan komunikasi secara terbuka, jadi cenderung hanya memberikan perintah saja gitu ya. Komunikasi yang terjalin antara pemimpin dengan anggota hanya satu arah saja itu dari pemimpin, tidak membuka untuk dua komunikasi gitu ya, dua arah komunikasi. Lalu menghambat otonomi karyawan sehingga dapat menimbulkan suasana yang mengintimidasi. Bayangin deh gitu ya teman-teman berada di lingkungan kerja yang seperti ini, yang kaku gitu ya, pasti rasanya tidak nyaman. Gerak sedikit dianggap salah. Gitu. Gerak kalau apalagi kalau tidak sesuai dengan yang dia perintahkan. Masih mending kalau dia ingat gitu apa yang dia perintahkan. Kadang ada gaya-gaya kepemimpinan seperti ini yang dia merintahin A, kita ngelakuin A, terus dia malah marah karena dia merasa dia tidak memerintahkan itu karena dia merasa yang dia perintahkan adalah yang B gitu ya. Itu kan akan menyulitkan kita juga gitu ya sebagai bawahan gitu kita menghadapi kepemimpinan yang seperti itu. Oke, kita lihat gaya kepemimpinan yang selanjutnya ada kepemimpinan laissez-faire. Di sini berbanding terbalik dengan otoriter yang mana otoriter kaku dalam mengatur berbagai halnya gitu ya. Kalau untuk gaya kepemimpinan yang ini, pemimpin yang oh sebentar, ini Mbak Kartika komentar relate banget Bu. Wah, semangat Mbak Kartika gitu ya. Nanti kita akan bahas ya terkait bagaimana sih gitu untuk menghadapi budaya kerja yang toksik ini. Ya, lanjut dulu. Kepemimpinan laissez-faire ini berbanding terbalik ya dengan yang otoriter tadi. Kalau otoriter tadi kan kaku gitu ya. Perintah A harus dikerjain. B ya B, C ya C gitu. Dan tidak terbuka untuk menerima pendapat orang lain. Sedangkan kalau kayak kepemimpinan ini malah cenderung lepas tangan gitu. Pemimpin yang tidak terlibat dan hanya memberikan sedikit bimbingan atau sedikit pengawasan, lepas tangan. Jadi hanya memberikan arahan, kerjain ini gitu. Udah gitu aja. Tanpa memberitahukan bagaimana caranya, bagaimana prosedurnya gitu ya. Bahkan tidak diawasi dan ketika ada kesalahan, ya dia akan lepas tangan gitu. Nah, di sini ya kurangnya arahan yang diberikan gitu ya dan juga pengawasan ya bisa menimbulkan lingkungan kerja yang kacau dan juga penuh tekanan serta menumbuhkan lingkungan di mana perilaku negatif dibiarkan. Nah, jadi selain tidak memberikan prosedur yang jelas gitu ya lepas tangan juga ketika ada perilaku-perilaku yang salah seperti kecurangan atau bagaimana ya cenderung dibiarkan saja gitu ya. Jadi memang kepemimpinannya sangat permisif sekali gitu ya bahkan cenderung mengabaikan seperti itu. Nah, untuk tugas-tugas yang memang secara rutin dilakukan, ya mungkin tidak terlalu menjadi masalah gitu ya, karena toh cara pengerjaannya masih sama seperti sebelumnya. Tapi kalau untuk tugas-tugas baru, apalagi dengan tanggung jawab yang lebih tinggi ketika tidak diberikan arahan maupun bimbingan, ya pasti akan menimbulkan tekanan juga gitu ya. Takut salah gitu, cara pengerjaannya bagaimana,
Mana ketika kita melakukan kesalahan, kesalahannya dilimpahin ke kita, padahal kitanya nggak tahu apa-apa. Nah, itu kan juga akan membuat kita merasa tertekan gitu ya dengan budaya budaya kerja yang dipimpin oleh laissez-faire ini. Oke, kita lanjut ke gaya kepemimpinan ketiga, yaitu transformasional. Sebenarnya kalau untuk gaya kepemimpinan ini secara umum masih bisa dianggap positif gitu ya, karena gaya kepemimpinan ini akan memberikan dorongan dan juga motivasi kepada tim untuk mencapai tujuan perusahaan. Dia pun juga mendorong adanya perubahan ya, jadi tetap memberikan arahan, tapi juga tetap terbuka akan adanya perubahan dan juga mendorong tim untuk bekerja dengan maksimal gitu ya, dengan tujuan berfokus untuk mencapai tujuan dengan segala cara, tapi akan menjadi toksik gitu ya jika hal ini tidak diimbangi dengan kepedulian terhadap kesejahteraan dan kebutuhan karyawan gitu. Jadi memang ya untuk menjaga em, kondisi kesehatan mentalnya karyawan gitu ya, ya tetap dari pemimpin ya harus memperhatikan, mempedulikan kesejahteraan dan juga kebutuhan karyawan agar karyawan pun bisa bekerja secara optimal juga gitu ya. Kalau didorong-dorong terus tanpa mikirin ini karyawannya lelah nih gitu ya, ini karyawannya butuh jeda sejenak nih, itu kan juga hasilnya malah jadi nggak optimal. Seperti itu. Nah, tadi kita sudah membahas tiga gaya kepemimpinan yang dapat mempengaruhi gitu ya budaya kerja yang toksik. Sekarang kita lanjut ke yang kedua, yaitu terkait struktur organisasi atau kebijakan organisasi. Kita bahas yang struktur organisasi dulu. Jadi yang pertama adalah organisasi dengan struktur yang sangat hierarki. Jadi biasanya kekuasaan atau pengambilan keputusan itu terfokus pada pusat saja, serta cenderung mengabaikan saran perbaikan atau pendapat dari karyawan. Kadang memang ada ditemukan gitu ya, jenis-jenis organisasi yang seperti ini yang cenderung ketika mengambil keputusan terkait karyawan malah tidak melibatkan karyawan itu tersebut gitu ya. Jadi fokusnya hanya pada pihak manajerial saja. Nah, kalau misalnya ya biasanya sih kalau terkait hal ini akan merugikan karyawan itu sendiri gitu ya, dan ya pastinya itu akan menjadi tekanan bagi karyawan dalam bekerja. Oke, yang selanjutnya ada organisasi dengan struktur yang flat atau desentralisasi. Nah, kalau untuk strukturnya ini biasanya mendorong otonomi dan kolaborasi yang lebih besar gitu ya, jadi melibatkan karyawan dalam mengambil keputusan terkait suatu hal. Tapi di sisi lain bisa menyebabkan ambiguitas dalam peran dan tanggung jawab. Jadi karena adanya struktur yang tidak jelas gitu ya, bisa dikatakan, jadi bisa menciptakan kebingungan nih di karyawan. Siapa sih yang sebenarnya bertanggung jawab atas hal-hal ini, atas keputusan ini gitu. Ketika ada permasalahan, laporinnya ke siapa gitu. Karena struktur yang tidak jelas ini, seperti itu. Nah, lanjut yang ketiga, organisasi dengan kebijakan yang tidak jelas. Jadi tidak adanya kejelasan dan kepastian terkait kebijakan, terutama yang berkaitan dengan isu-isu pelecehan gitu ya, atau diskriminasi, terkait K3, kesehatan dan keselamatan kerja, terkait waktu istirahat lah gitu ya, sesederhana waktu istirahat tidak ada kebijakan yang ditetapkan secara tegas, kompensasi dan tunjangan, ataupun yang lainnya itu kan bisa mempengaruhi kesejahteraan psikologis karyawan juga gitu ya. Em, ya akhir-akhir ini kan kita sering dengar ya gitu berita-berita tentang karyawan yang tidak digaji selama berbulan-bulan itu kan berarti termasuk ke dalam organisasi dengan kebijakan yang tidak jelas. Nah, selain itu juga tidak adanya kepastian prosedur dalam menangani isu-isu tertentu, contohnya seperti isu pelecehan atau diskriminasi, tidak adanya prosedur yang jelas gitu ya. Gimana sikap organisasi dalam menyelesaikannya itu juga bisa membuat karyawan jadi merasa tidak mendapatkan perlindungan dan juga seperti itu. Nah, kita lanjut yang ketiga, employee interaction gitu ya, atau interaksi antar karyawan. Ini merupakan faktor penting ya dalam penyebaran dan mengakarnya perilaku toksik di tempat kerja. Apalagi kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang sudah lama dalam artian masih banyak karyawan yang baby boomer gitu ya, atau generasi X gitu. Yang mana di dalamnya memiliki budaya toksik yang sudah mengakar. Misalnya terkait pembulian gitu ya, atau mengintimidasi gitu, atau pilih kasih gitu. Itu kan bisa membuat kita sebagai korbannya gitu ya, apalagi kalau misalnya anak-anak baru itu akan merasa tidak dihargai dan juga merasa dikucilkan jadinya. Dan pastinya akan berpengaruh ke kondisi mental dan juga produktivitas kerja juga. Nah, dan dengan adanya pola seperti itu, akan ada kemungkinan karyawan yang sebelumnya menjadi korban, ketika dia berwenang gitu ya, atau ketika dia menjadi senior, ya akan mengadopsi perilaku yang serupa. Sehingga nantinya akan menjadi lingkaran setan yang tidak terputus gitu ya, karena ketika yang senior yang terdahulu udah pensiun nih,
terus yang sebelumnya jadi korban naik tingkat, terus dia malah mengadopsi perilaku ini, itu kan bisa jadi ngefeknya jangka panjang gitu ya, dan tidak sehat nih jadinya perusahaannya seperti itu. Semakin memperburuk jika em, gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pemimpin gitu ya ketika berada di kondisi ini adalah gaya yang permisif atau yang tadi acuh tak acuh gitu ya, sehingga makin jadi nih karyawannya masih makin merasa aman gitu karena toh nggak ditegur, aku ngelakuin ini nggak ditegur gitu ya, jadi ya makin mengakar secara kuat gitu. Nah, tadi kita sudah sama-sama cari tahu nih gitu ya, kita sudah sama-sama mengidentifikasi budaya kerja yang toksik itu seperti apa. Nah, kira-kira ketika teman-teman berada di situasi kerja yang toksik, gimana sih kondisi teman-teman? Kondisi dalam artian em, apakah merasa tidak bersemangat gitu ya dalam bekerja atau merasakan adanya rasa tertekan sepanjang waktu gitu ya, adanya rasa ingin pulang bahkan belum berangkat kerja aja udah ingin pulang gitu ya, atau gimana? Itu boleh sharing. Boleh berdasarkan pengalaman pribadi gitu ya, atau mungkin berdasarkan pengalaman dari teman-temannya yang pernah curhat-curhat. Oke, di sini udah dijawab sama Mbak Polinaria, merasa khawatir ketika berangkat kerja. Iya, ini saya pribadi pun juga pernah merasakannya gitu ya. Ketika itu saya berada di situasi kerja yang ya kalau kita tadi mengidentifikasi budaya kerja toksik tadi mungkin tadi termasuk toksik gitu ya karena adanya ketidakjelasan struktur gitu ya dan job desk gitu di organisasi sehingga sebelum berangkat kerja seringkali merasa khawatir gitu ya bahkan beberapa kali mencoba untuk menenangkan diri gitu. Oke, ada lagi mungkin yang ingin menjawab? Di sini Mbak Apolinaria khawatir ketika berangkat kerja. Sembari menunggu jawaban, saya coba tanya Mbak Yofi deh. Mbak Yofi, kalau Mbak Yofi gimana ketika berada di situasi kerja yang toksik gitu ya? Atau mungkin pernah gitu memiliki pengalaman itu. Gimana sih kondisi Mbak Yofi kira-kira? Karena mungkin saya belum bekerja ya, ya Bu. Tapi mungkin untuk ketika saya berada di situasi yang kerja yang toksik, mungkin pengen cepet-cepet pulang kan Bu, karena ngerasa nggak nyaman. Oke, baik. Terima kasih Mbak Yofi. Iya, karena dia balik lagi ya, ngerasa nggak nyaman, jadinya pengen pulang, jadinya nggak fokus ke pekerjaan, ya ujung-ujungnya ya produktivitasnya juga jadinya rendah. Nah, ini udah ada jawaban dari Mbak Dias. Hati merasa tidak tenang dan dalam hati selalu ngomong, ada apa lagi ya nanti? Wah, ya ini untuk tipikal-tipikal perusahaan atau pemimpin yang selalu ada gebrakan-gebrakan baru ya Mbak Dias ya. Saya gebrakannya gebrakan yang membuat cemas gitu, sehingga jadinya tidak tenang. Oke, terima kasih Mbak Dias atas responnya. Di sini ada Mas Adam, merasa tidak betah dan sedikit bingung alur kerjanya. Nah, iya, kalau alur kerja yang tidak jelas itu kerap membuat kita merasa bingung dan juga merasa tertekan ya, apalagi kalau misalnya disuruh ngerjain A, tapi tuntutannya banyak gitu. Tenggat waktunya juga singkat, tapi nggak dikasih tahu prosedur alur kerjanya gimana, itu juga pasti buat bingung ya. Di tempat magang dikasih bimbingannya jarang sekali. Ya, ya. Jadi mau nggak mau ya cari tahu sendiri gitu ya. Oke, terima kasih Mas Adam atas responnya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini merupakan dampak-dampak budaya kerja toksik pada personal. Ini belum semuanya, bisa jadi ada hal-hal di luar ini gitu ya. Seperti yang tadi teman-teman sudah jawab, merasa khawatir, merasa tidak tenang gitu ya, bingung, tidak betah, itu juga bisa jadi termasuk dalam dampak dari budaya kerja yang toksik. Dampaknya itu secara personal. Nah, yang pertama ada kehilangan kepercayaan diri. Ini terutama berkaitan dengan gaya ketika berada di bawah kepemimpinan otoriter tadi ya, ketika semuanya diatur, tidak diberikan kebebasan untuk berinovasi gitu ya, hingga bisa jadi mempengaruhi kepercayaan diri yang hilang. Lalu yang kedua ada masalah pada kesehatan mental, lalu yang ketiga ada masalah pada kesehatan fisik, itu pun bisa jadi efek gitu ya dari menghadapi budaya kerja yang toksik. Lalu yang keempat ada motivasi dan kualitas kerjanya menurun, lalu berkurangnya keterlibatan dan produktivitas, serta biasanya keputusan akhir adalah keputusan untuk mengundurkan diri karena sudah merasa terlalu lelah gitu ya atau merasa sangat lelah. Walaupun memang pastinya ada banyak pertimbangan gitu sebelum memutuskan hal. Oke, di sini saya ingin apa ya, fokuskan gitu ya kepada dua masalah ini, yaitu masalah pada kesehatan mental dan pada kesehatan fisik. Gimana sih kok bisa dampak budaya kerja toksik ini ke kesehatan fisik gitu ya? Jadi memang semuanya
akan berakar dari kesehatan mental. Seperti yang mungkin teman-teman pernah dengar gitu ya, kesehatan mental itu biasanya akan mempengaruhi kesehatan fisik. Sesederhana kalau misalnya kita mau presentasi gitu ya. Sebelum presentasi kan kita biasanya merasa cemas, khawatir gitu ya, dan biasanya ngaruh ke fisik. Ngaruhnya adalah sakit perut gitu ya, ingin bolak-balik ke kamar mandi untuk pipis gitu, atau merasa deg-degan gitu ya, merasa gemeteran. Nah, itu contoh kecil gitu bahwa mental kita akan mempengaruhi kondisi fisik yang kita alami. Apalagi ini, kalau misalnya sudah bertahun-tahun, udah lama gitu ya, terus-menerus menghadapi lingkungan kerja yang toksik tanpa kita tahu bagaimana cara harus bersikap, ya bisa akan mempengaruhi kondisi kesehatan fisik gitu ya. Biasanya sih kalau stres itu akan berpengaruhnya ke mah biasanya seperti itu. Ke kondisi lambung biasanya. Atau bisa jadi ada masalah-masalah fisik yang lainnya. Nah, ini untuk budaya kerja toksik pada personal. Saya akan membahas secara detail pada permasalahan kesehatan mental ya. Ya, jadi di sini tekanan yang dirasakan secara terus-menerus tanpa disikapi dengan tepat itu bisa menimbulkan burnout. Di sini mungkin teman-teman pernah dengar gitu ya, selentingan burnout, burnout gitu. Nah, jadi burnout itu merupakan stres yang berkepanjangan yang berakibat pada lelahnya kekuatan fisik bahkan emosional seseorang. Yang utamanya disebabkan karena pekerjaan. Jadi memang burnout ini biasanya penyebabnya adalah terkait pekerjaan. Tuh. Nah, terdapat 4 gejala gitu ya, 4 kondisi yang berkaitan dengan gejala burnout yang bisa teman-teman terka-terka gitu ya, kira-kira sesuai nggak ya dengan diri teman-teman akhir-akhir ini misalnya, atau yang sebelumnya gitu. Nah, tapi sebelumnya saya ingin menginformasikan dulu kalau burnout ini bukan gangguan mental gitu ya, tapi lebih ke permasalahan pada kesehatan mental. Itu merupakan hal yang berbeda. Kalau gangguan, kalau sudah masuk gangguan itu kan biasanya kayak gangguan depresi gitu ya, atau gangguan kecemasan menyeluruh misalnya, atau gangguan fobia. Nah, itu termasuk pada gangguan yang butuh untuk terapi psikologis. Nah, kalau untuk masalah pada kesehatan mental ini, biasanya bisa untuk menyelesaikannya secara mandiri gitu ya, atau bisa juga dengan meminta bantuan teman, dalam artian curhat gitu ya, cerita-cerita, sharing-sharing, atau jika memang sudah tidak bisa dilakukan lagi, ya bisa juga untuk melakukan konseling kepada psikolog gitu, terkait permasalahan ini. Nah, kita bahas satu persatu terkait 4 kondisi yang berkaitan dengan gejala burnout ini ya. Yang pertama ada keadaan kelelahan fisik. Biasanya ditandai dengan mudah merasa lelah dan juga mudah mengalami sakit kepala. Lalu terasa mual-mual gitu. Padahal em, udah makan kok gitu ya. Tadi pagi udah makan, udah sarapan. Tapi sebelum berangkat masih kayak ngerasa mual-mual, ngerasa nggak nyaman perutnya gitu. Nah, lalu terjadi perubahan pada pola makan dan pola tidur. Dan terakhir tenaga terasa terkuras berlebihan. Padahal ya seharian di kantor duduk aja gitu, ngadep laptop aja misalnya gitu. Tapi kok ngerasa capek banget gitu ya, secara fisik kayak pegel-pegel gitu. Capek banget kayak habis lari berapa kilo misalnya. Nah, itu termasuk keadaan kelelahan fisik. Untuk gejala burnout ini tidak bisa misalnya misalnya hari ini gitu ya. Hari ini ngerasain mudah merasa lelah, mudah mengalami sakit kepala, ini terasa semua, termasuk ini juga. Nah, ini bisa dicoba dicari tahu gitu ya. Coba disadari, aku kenapa ya gitu. Aku ada stres apa ya gitu. Apa tadi aku kena tegur makanya aku kayak gini misalnya. Atau tadi temanku ternyata gosipin aku di belakang makanya aku jadi ngerasain kayak gini. Nah, itu bisa nanti teman-teman kira-kira. Nah, lalu yang kedua adalah keadaan kelelahan secara emosi. Jadi setelah tadi kelelahan secara fisik, ini kelelahan secara emosi. Biasanya muncul dalam bentuk depresi. Depresi di sini bukan yang gangguan ya. Maksud depresi itu adalah perasaan-perasaan tertekan gitu ya, perasaan-perasaan putus asa seperti itu. Nah, lalu yang kedua ada frustrasi, lalu yang ketiga ada perasaan terperangkap dalam pekerjaan atau tugas gitu ya, merasa tidak bisa kemana-mana, merasa harus secara kaku terperangkap gitu ya dalam suatu pekerjaan ini harus diselesaikan gitu. Jadi dia merasa cemas biasanya. Nah, lalu adanya perasaan apatis, perasaan tak acuh ya biasanya, lalu mudah tersinggung atau mudah marah, lalu mudah merasa sedih dan juga tidak memiliki daya atau tidak merasa tidak memiliki daya atau tidak memiliki kekuatan dalam menghadapi situasi. Begitu. Nah, mudah merasa tersinggung ini pun juga perlu dicari tahu gitu ya. Kalau misalnya temen yang biasanya ngebercandain kita, kita
anggap biasa aja gitu ya. Terus tiba-tiba kita merasa tersinggung dan kita marah. Nah, itu kita juga perlu aware. Oh, kok gini ya gitu. Ada apa ya gitu. Untuk kemudian dicari tahu akarnya kenapa. Nah, lalu yang ketiga adalah keadaan kelelahan mental yang biasanya ditandai dengan prasangka negatif atau prasangka buruk gitu ya. Temen ngelakuin ini, terus teman kerja ngelakuin ini gitu ya. Terus kita udah prasangka buruk juga nih, ih jangan-jangan dia ngelakuin ini buat ngerendahin aku misalnya gitu. Nah, ini bisa jadi contoh keadaan kelelahan mental gitu ya dalam bekerja. Lalu sikap sinis kepada orang lain. Nah, yang terakhir gejalanya adalah adanya perasaan tidak berdaya atau tidak mampu untuk mencapai suatu hal yang berarti dalam kehidupan. Yang sebelumnya udah punya tujuan nih, oh aku 5 tahun lagi, aku targetin, aku pengen punya ini, pengen bisa mencapai ini misalnya, pengen bisa naik sampai jabatan yang ini. Nah, tapi ada di satu momen gitu ya, dan dalam jangka waktu yang panjang, tiba-tiba merasa nggak berdaya atau merasa nggak mampu untuk mencapai hal-hal yang sudah ditetapkan itu, kayaknya aku nggak bisa deh gitu. Kayaknya aku gagal deh, aku kayaknya emang cuma bisa mentok sampai sini aja deh, misalnya adanya merasa tidak puas gitu ya dengan diri sendiri, entah itu pada pekerjaan maupun pada kehidupannya. Nah, itu bisa jadi tanda-tanda gitu bahwa teman-teman mengalami burnout gitu. Dan apa yang harus dilakukan gitu ya ketika mengalami burnout ini? Harus take a break. Kalau memungkinkan untuk cuti, cobalah ambil cuti gitu ya, untuk kemudian menyenangkan diri sendiri lagi, lepas dari pekerjaan dulu gitu ya, sembari mencari tahu akar masalahnya di mana sih sebenarnya, kenapa ya aku ngerasain ini, apakah karena aku ditegur terus-menerus, jadinya apalagi kalau tadi pemimpinnya tipikal-tipikal yang memberikan teguran dengan kasar gitu ya, itu kan pasti kena kena banget ya rasanya di hati gitu. Nah, itu perlu dicari tahu, terus perlu ditelusuri emang bener ya yang dia omong. Tuh aku nggak selamanya gitu kok, aku masih bisa kok kemarin ngerjain ini bener gitu. Karena emang biasanya kan pemimpin dengan yang gaya seperti tadi kan cenderung tidak melihat kebaikan sebelumnya gitu ya, keberhasilan sebelumnya gitu. Nah, itu perlu teman-teman sendiri yang menyadari untuk melawan gitu kata-kata jahat yang sudah dilontarkan. Itu salah satu contohnya. Nah, untuk contoh-contoh lain nanti ya bisa disesuaikan gitu ya. Akar masalahnya apa, untuk kemudian teman-teman lawan. Harapannya dengan seperti itu bisa untuk menenangkan diri gitu ya dari gejala-gejala atau stres-stres atau tekanan-tekanan yang dirasakan. Itu salah satunya. Oke, ini dampak secara personal. Kita coba cari tahu dampaknya terhadap produktivitas tim dan juga organisasi. Karena karyawan kan bagian dari tim gitu ya. Ketika ada yang burn out gitu, ketika ada yang terdampak dari budaya kerja yang toksik ini ya pasti konsekuensinya ya secara menyeluruh gitu. Apalagi kalau misalnya tidak hanya satu dua tapi hampir semuanya gitu yang merasakan dampak dari toxic work culture ini kan jadinya juga kinerja organisasi tidak maksimal gitu ya dalam mencapai tujuannya. Seperti itu. Nah, di sini saya sudah membuat case macam bagan gitu ya, dengan beberapa situasi. Jadi di sini situasi yang pertama adalah karyawan mengalami stres dan kelelahan. Kita lihat yang di kanan dulu ya. Ketika karyawan mengalami stres dan kelelahan akan mempengaruhi motivasi dan kualitas kerjanya gitu ya, sehingga menjadi menurun. Nah, dengan kualitas dan motivasi kerja yang menurun, jadinya ya kita sebagai karyawan ya tidak terlibat gitu ya, cenderung tidak terlibat dan kurang berkomitmen dalam mencapai tujuan organisasi. Udahlah, asal kelar aja lah ini kerjaannya gitu ya. Kadang udah kayak gitu tuh, kalau udah motivasinya menurun gitu ya, yang penting kelar aja deh gitu. Yang penting sesuai apa yang dimau aja deh, terserah deh mau gimana gitu nantinya gimana. Nah, sehingga ini bisa mengakibatkan rendahnya produktivitas organisasi. Sisi lain juga ketika karyawan mengalami stres dan kelelahan, dia akan menyebabkan peningkatan ketidakhadiran. Jadi kalau misalnya ya seperti tadi ya, kalau misalnya kesehatan mentalnya sudah terganggu gitu ya, sudah merasakan stres atau gimana, udah mentok, pengen ambil cuti. Nah, kalau satu dua orang yang ambil cuti, dan kalau misalnya satu orang dalam sebulan berapa kali, ya mungkin masih masih tidak mempengaruhi produktivitas organisasi gitu ya. Tapi kalau secara turut menurut setiap orang ganti-gantian gitu ya ambil cuti itu kan bisa dikhawatirkan bisa mengakibatkan kerendahnya produktivitas organisasi juga seperti itu. Apalagi kalau misalnya sudah sampai sakit fisik gitu ya, itu kan juga sudah pasti sulit juga gitu. Nggak mungkin juga dipaksa atau mungkin ada juga beberapa perusahaan yang masih memaksa gitu ya. Tapi ya kan mau nggak mau juga tetap mempengaruhi produktivitas organisasi seperti itu. Nah, ini situasi yang kedua, ketika karyawan mengalami stres dan burnout, lalu keputusan akhirnya adalah memutuskan untuk mengundurkan diri.
akan kembali terdapat siklus perekrutan dan pelatihan karyawan baru gitu ya secara berulang. Sehingga ya akibatnya ke organisasi adalah meningkatkan biaya perekrutan, lalu bisa mengganggu dinamika dan kontinuitas tim juga gitu ya. Tim baru terbentuk, terus yang satu memutuskan untuk resign, terus ganti yang baru lagi, terus baru mau apa ya kompak gitu ya, baru mau menjalin hubungan yang baik, sudah ada yang resign lagi dan begitu seterusnya kan akan mengganggu dinamika dalam tim itu gitu ya, sehingga efeknya adalah melemahkan efektivitas organisasi. Nah, keputusan karyawan untuk mengundurkan diri pun kalau hanya satu dua mungkin masih nggak masalah gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam sebulan atau bahkan dalam seminggu udah banyak karyawan yang keluar masuk gitu ya, tingginya turnover ini kan bisa merusak reputasi organisasi juga gitu. Kita sebagai calon-calon karyawan gitu ya, yang ingin masuk ke suatu perusahaan ketika mencari tahu, terus melihat, waduh kok ini turnovernya tinggi nih gitu. Itu kan juga pasti kita jadinya nerka-nerka gitu ya. Ada apa nih di organisasinya, ada apa nih perusahaannya, kok orang pada keluar masuk seperti itu. Sehingga bisa merusak reputasi dan juga bisa kemungkinan kecil gitu ya untuk mendapatkan karyawan-karyawan baru yang berkualitas. Seperti itu. Untuk sudut pandang dari dampaknya ke organisasi ya. Nah, em, misalnya nih teman-teman gitu ya, kita balik lagi. Atau mungkin sekarang juga sudah mengalami. Ketika berada di situasi kerja yang toksik, ingin resign tapi tidak semudah itu gitu ya, ingin mengundurkan diri tapi masih banyak tanggungan, masih banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Apa sih yang akan dilakukan untuk mencoba bertahan gitu ya di situasi yang toksik itu? Mungkin boleh teman-teman balas kembali gitu ya di kolom chat apa yang akhirnya dilakukan gitu untuk menahan-nahan diri supaya tetap bisa ya udah deh gitu, masih bertahan deh di situasi kerja yang seperti ini karena kesulitan untuk resign tadi. Mungkin boleh sharing-sharing gitu ya. Untuk mungkin di sini teman-teman juga ada yang berada di situasi yang toksik dan mencoba mencari alasan gitu ya untuk tetap bertahan. Karena resign merupakan keputusan yang saat ini mungkin belum bisa untuk dilakukan. Oh, ini ada dari Mas Rizky nih. Tetap bertahan sambil mencari yang baru. Oke, sip. Jadi motivasinya adalah cari yang baru dulu baru pindah gitu ya Mas Rizky ya. Oke. Nah, ada lagi yang mau kasih tipsnya gitu ya atau yang kira-kira akan dilakukan gitu untuk bertahan ketika berada di situasi toksik. Oke, di sini ada Mbak Putri. Biasanya cerita ke orang terdekat dan menunggu panggilan kerja baru. Oke, jadi ya pastinya ketika berada di lingkungan yang toksik, kita akan mencoba untuk mencari kerjaan baru ya. Kita udah mulai buka LinkedIn lagi, kita udah mulai buka job street lagi, kita mulai cari kerjaan yang sesuai, lalu mendaftar gitu ya. Sembari menunggu hal itu ya kita mencari hal-hal yang setidaknya bisa melegakan gitu ya. Salah satunya seperti yang kata Mbak Putri tadi, yaitu cerita ke orang terdekat. Setidaknya bisa membuat lega walaupun ya kondisi toksiknya memang masih ada gitu. Tapi setidaknya diri kita bisa merasa lega lah gitu dengan bercerita. Terima kasih Mbak Putri. Terus di sini ada Mbak Dias, cuti sejenak untuk healing. Ya, lepas sejenak ya Mbak Dias ya. Setidaknya lupain dulu deh sebentar gitu sebelum nanti balik lagi gitu ke situasi kerja yang toksik. Terima kasih Mbak Dias. Nah, sebenarnya kalau untuk em, mencoba bertahan gitu ya sambil mencari pekerjaan yang baru, sambil menunggu panggilan kerja baru, itu merupakan cara yang kalau menurut saya tepat gitu. Karena kalau misalnya kita secara apa ya, secara impulsif gitu ya, memutuskan untuk mengundurkan diri tanpa adanya persiapan, apalagi tanpa adanya tabungan, dan padahal ada tanggungan itu akan menimbulkan permasalahan baru dan jadinya ya sumber stres yang baru gitu. Memang lepas dari lingkungan yang toksik, tapi ketika kita tidak ada pekerjaan, sedangkan tanggungan banyak, itu kan pastinya akan menimbulkan permasalahan baru dan tekanan baru gitu ya dan kepusingan baru gitu. Sehingga memang keputusan yang tepat untuk sambil mencari-cari gitu ya, sambil mengembangkan diri juga misalnya agar dapat pekerjaan yang baru hingga bisa pindah gitu. Oke, di sini ada Mbak Kartika, saling menguatkan sesama partner kerja. Nah, iya, ini tipikal-tipikal kalau sudahlah organisasinya kurang gitu ya, kepemimpinannya juga kurang. Tapi kalau
partner kerjanya masih bisa untuk diajak kerja sama, ini bisa untuk saling menguatkan. Oke, terima kasih Mbak Kartika. Oke, di sini kita lihat ya, strateginya gimana sih untuk mengatasi dan mengubah budaya kerja yang toksik gitu ya, agar kita lebih produktif. Nah, sebenarnya kalau budaya kerja toksik ini sudah mengakar di perusahaan itu bahkan dari sebelum kita bekerja di sana ya pasti kita secara personal akan sulit untuk mengubah gitu ya, mengubah budaya kerja itu. Apalagi kalau misalnya kita tidak punya kewenangan, kita bukan berada di pihak manajerial, ya kita bisa apa gitu dengan budaya kerja yang sudah mengakar ini. Tapi setidaknya ada yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri gitu ya, untuk secara personal. Yang pertama adalah menyadari bahwa ya kita hanya bisa mengontrol hal-hal yang bisa kita kontrol. Apa itu? Yaitu tindakan dan reaksi dari diri kita sendiri gitu ya. Ya memang ini lingkungannya toksik gitu ya. Ya atasan cara ngasih taunya kasar gitu, ngata-ngatain, perilakunya pun juga kasar gitu ya. Itu salah memang, tapi setidaknya di sini kita mencoba untuk mengontrol tindakan dan reaksi kita gitu ya. Aduh, sabar-sabar deh gitu. Sampai aku dapat kerjaan baru, aku akan langsung resign misalnya seperti itu. Jadi setidaknya menenangkan diri sendiri karena kita nggak bisa mengontrol orang lain melakukan kasar kepada kita gitu ya. Perlakuan yang mereka terhadap kita itu nggak bisa kita kontrol. Jadi setidaknya yang bisa kita kontrol ya tindakan dan reaksi diri kita sendiri. Lalu yang kedua adalah menjaga jarak dengan rekan kerja yang toksik gitu ya. Kalau misalnya rekan kerjanya toksik nih gitu, rekan kerjanya tadi cenderung membuli gitu ya, cenderung bergosip di belakang kita, cenderung pilih kasih. Yang bisa kita lakukan adalah menjaga jarak gitu ya, agar kita bisa tenang juga gitu. Jaga jarak dengan rekan kerja yang toksik dalam artian ya sebatas pada pekerjaan aja gitu, dalam menjalin komunikasi ataupun hubungannya. Jadi nggak usah yang terlalu mendalam. Lalu yang ketiga, menetapkan boundaries antara urusan pekerjaan dan personal. Nah, di sini maksudnya adalah ketika di kantor ya kita fokus ke pekerjaan, ketika di rumah ya kita udah fokus ke diri kita gitu. Jadi sudah lepaskan aja gitu ya ketika sudah di rumah, kita sebisa mungkin lepaskan beban pekerjaan itu. Walaupun memang ya ada perusahaan-perusahaan yang kita udah pulang tapi masih aja gitu ya dihubungi terkait pekerjaan. Sebisa mungkin kita tetapkan boundaries. Kalau misalnya masih bisa untuk dibales besok gitu ya atau dibahas ketika besok di kantor, ya sudah lakukan aja gitu. Nggak masalah. Lalu yang keempat adalah temukan support system. Nah, tadi seperti yang dijawab sama Mbak Mbak Putri ya. Di sini Mbak Putri bercerita ke orang terdekat. Nah, itu merupakan salah satu cara untuk menemukan support system gitu ya. Support system gak harus dari lingkungan pekerjaan, tapi dengan orang-orang di lingkungan pekerjaan juga bisa menjadi support system. Entah itu keluarga, sahabat-sahabat terdekat di luar pekerjaan ya, sahabat-sahabat terdekat itu kan bisa mendukung kita gitu. Setidaknya mereka mendengarkan cerita kita, curhatan kita gitu ya, sharing-sharing. Mereka pun juga kalau bisa mungkin ya akan memberikan saran-saran juga gitu ya, cara menghadapi. Ya setidaknya mereka dengerin aja sebenarnya udah cukup sih gitu ya. Mereka udah dengerin kita curhat gitu terkait atasan atau organisasi ini kan juga sudah membuat kita merasa lega. Lalu selanjutnya melakukan hal yang dapat membuat bahagia after work. Sebenarnya selama bekerja juga nggak apa-apa sih. Kalau misalnya teman-teman ngerasa seneng kerja sambil dengerin musik gitu ya, pakai earphone, ya lakukan aja gitu. Setidaknya itu membuat teman-teman merasa bahagia selama bekerja dan kerjaan juga bisa lebih ya juga diselesaikan dengan baik gitu ya, lakukan aja. Atau misalnya sambil minum kopi gitu ya selama bekerja atau sambil nyemil, ya udah lakuin aja. Pokoknya lingkungan kerja udah toksik nih gitu ya, organisasinya udah toksik, pemimpinnya udah toksik, setidaknya kita cari hal yang bisa membuat kita bahagia deh walaupun kecil gitu ya. Kalau di kerjaan ya tadi ngopi atau jeda sejenak misalnya keluar bentar ke Indomaret beli jajanan gitu ya sambil nyemil ngerjain kerjaannya. Atau ya setelah bekerja ketika weekend ya tadi ya healing gitu ya. Healing kemana gitu, liburan bareng teman-teman, lihat yang hijau-hijau gitu sehingga nantinya sudah refresh lagi sebelum masuk ke hari Senin gitu. Nah, yang terakhir adalah kalau bisa dan kalau memungkinkan coba untuk dibicarakan gitu ya pada atasan atau manajemen. Ini kalau bisa. Kadang ada yang organisasi yang denial gitu ya. Enggak kok, enggak kayak gini kok budaya kerja. Kita aman kok ini yang penting organisasi ya masih mencapai targetnya gitu ya. Ya udah gitu ya mau gimana gitu ya. Agak sulit juga nih untuk kita mengubah itu. Jadi coba kita bicarakan kepada atasan yang sekiranya
masih suportif gitu ya, atau pihak manajemen yang sekiranya masih suportif, entah mungkin pihak HR gitu ya, atau pihak-pihak lain yang sekiranya masih terbuka lah gitu untuk mendengar cerita kita. Seperti itu untuk secara personal. Nah, kita akan membahas ketika ada peran sebagai manajemen gitu ya. Mungkin di sini teman-teman ada yang berperan sebagai manajerial gitu ya, yang bisa mengubah lah gitu ya budaya kerja toksik yang sudah mengakar ini. Apa hal yang bisa kita lakukan? Jadi yang pertama adalah kita menganalisa dulu gitu sumber masalahnya apa sih? Apakah biasanya sih ketika sudah melihat gitu ya kondisi karyawan yang dianggap tidak produktif, kita akan jadinya tahu gitu ya, dan kita cari tahu sumber masalahnya apa. Apakah pemimpinnya nih yang nggak bener gayanya dalam memimpin, atau sebenarnya organisasi ini yang nggak jelas gitu ya dari segi struktur atau kebijakannya, atau dari teman-teman kerjanya. Di sini kita perlu menganalisis sumber masalah agar bisa menyelesaikan dengan tepat. Nah, lalu meningkatkan komunikasi antar karyawan dan manajemen. Jadi memanggil gitu ya, memanggil karyawan-karyawan yang sekiranya terdampak untuk kemudian diajak ngobrol, dibuat nyaman, dibuat percaya gitu ya, supaya mereka mau menceritakan yang sebenarnya. Bangun kepercayaannya dengan bagaimana? Dengan bersikap transparan dalam menentukan keputusan. Sampaikan langkah-langkahnya apa yang akan dilakukan. Misalnya, oke, saya akan berbicara kepada pihak ini, terkait hal ini nanti setelah itu saya akan ngapain 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 gitu ya rencana-rencananya disampaikan secara transparan masuk dalam mengambil keputusannya juga. Lalu yang keempat adalah menciptakan program pelatihan yang berfokus pada pengembangan budaya yang positif. Nah, ketika sudah tahu permasalahannya apa, sudah dibicarakan kepada pihak-pihak atas gitu ya, kemudian bisa menciptakan program pelatihan yang fokusnya adalah untuk mengatasi budaya kerja toksik itu supaya bisa menstop gitu ya atau mengkat lah budaya kerja toksik yang sudah mengakar itu. Jadi yang misalnya terkait kepemimpinan, ya udah kita membangun program pelatihan kepada para pemimpin-pemimpin nih gitu ya, terutama pemimpin yang dianggap toksik ini tadi gitu. Terkait bagaimana kepemimpinan yang benar misalnya seperti itu atau bagaimana harapannya dari situ dan juga dilakukan evaluasi secara berkala gitu ya. Harapannya dari situ bisa memotong budaya kerja yang toksik tadi. Lalu selanjutnya memastikan kebijakan mendukung kesejahteraan fisik dan mental karyawan. Nah, di sini terkait kebijakan organisasi tadi ya, pastikan orientasinya adalah untuk mendukung kesejahteraan fisik dan mentalnya karyawan. Lalu yang terakhir, menetapkan regulasi yang jelas terkait isu yang ada. Sudah tahu akar masalahnya apa, sudah dibicarakan, sudah diberikan program pelatihan, sudah dikasih evaluasi juga. Nah, harus juga ditetapkan regulasi yang jelas. Kalau misalnya nih pemimpin yang ini melakukan hal yang sama, apa yang akan dilakukan oleh perusahaan? Apa yang akan perusahaan ambil tindakan gitu ya untuk mengatasi pemimpin atau rekan kerja yang toksik tadi ini. Seperti itu. Ini melihat dari sudut pandang sebagai pihak manajemen ya, terkait strategi mengatasi dan mengubah budaya kerja yang toksik supaya lebih produktif. Nah, satu pertanyaan lagi nih teman-teman. Tadi kita sudah sama-sama mengidentifikasi, kita sudah sama-sama tahu dampaknya apa gitu ya, strateginya bagaimana. Kalau menurut teman-teman nih, budaya atau lingkungan kerja seperti apa sih yang sebenarnya bisa mendukung semangat kita gitu ya, dan produktivitas dalam bekerja? Boleh sampaikan lagi di kolom chat ya. Sembari menunggu, saya coba ingin tanya ke Mbak Yofi deh. Kalau menurut Mbak Yofi gimana? Kira-kira lingkungan kerja yang seperti apa ya yang bisa mendukung Mbak Yofi gitu ya untuk supaya bisa tetap nyaman, betah gitu ya, dan semangat gitu untuk produktif dalam bekerja. Oke, baik Bu. Saya dulu menjawab. Kalau menurut saya sendiri mungkin komunikasi yang saling terbuka dan transparan di antara karyawan ataupun di antara karyawan dengan atasan. Kemudian Hmm. juga seperti yang tadi sudah dibahas, mungkin kepemimpinannya sendiri yang saling mendukung karyawannya seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Yofi. Nah, untuk teman-teman yang tipikal-tipikal senang berteman gitu ya, senang berteman di kantor, mungkin lingkungan kerja yang membuat merasa nyaman dan semangat adalah lingkungan ketika adanya kedekatan nih gitu ya, secara personal ke teman-teman kerja lainnya. Saling mendukung gitu ya, saling membantu sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Atau kadang juga ada sih tipikal-tipikal yang menjalin hubungan pertemanan ya udah terbatas pekerjaan aja dan itu nggak masalah gitu karena setiap orang beda-beda ya. Yang penting setidaknya masih bisa diajak kerja sama, masih bisa diajak komunikasi gitu ya. Gitu.
Oke, ada yang mau menjawab? Oke, kalau belum, boleh sambil mengetik gitu ya. Kalau belum kita lanjut. Oh, ini ada Mbak Dias. Yang saling suportif gitu ya, satu sama lain antar departemen. Jadi tidak hanya dalam satu tim aja gitu ya Mbak Dias ya, tapi antar departemen. Atasan yang jika marah dapat mengontrol emosinya di depan umum. Oke, ini pastinya bisa membuat kita pun juga lebih em, hormat lah gitu ya kepada atasan. Walaupun kita menyadari kita salah, tapi ketika diberikan kritik atau ya dievaluasinya tidak di depan umum dengan emosi yang terkontrol, pastinya kita akan lebih bisa menerima dan semangat untuk memperbaikinya gitu ya Mbak Dias ya. Oke, terima kasih Mbak Dias atas responnya. Oke. Nah, di sini ada lingkungan kerja yang ideal untuk Gen Z. Sebenarnya sih mungkin di sini teman-teman ada yang tidak, ada yang bahkan bukan Gen Z gitu ya, yang masih Gen milenial mungkin. Nah, mungkin ini masih bisa diterapkan juga. Karena perbedaannya, sebenarnya perbedaan Gen Z dengan gen-gen sebelumnya adalah terkait kepekaan dan keluasan mereka dalam menggunakan teknologi. Jadi kalau untuk Gen Z sendiri itu kan lahir dari tahun 95 sampai 2010. Nah, kalau untuk Gen milenial atau Gen Y ya, itu lahir pada tahun 1980 sampai 1995 gitu. Kalau berdasarkan penelitian yang ada. Karena memang kalau misalnya kita searching-searching di Google itu beda-beda ya terkait usia-usia Gen Z ini bagaimana gitu. Tapi saya menemukan jurnal yang mana menuliskan gitu ya dari tiga jurnal itu menuliskan bahwa Gen Z itu dari usia 9 dari tahun 95 sampai 2010, Gen milenial dari tahun 1980 sampai 1995 juga gitu. Nah, jadi sebenarnya 95 ini pertengahan nih antara Gen milenial sama Gen Z. Nah, di sini kita akan fokus ke lingkungan kerja yang ideal bagi Gen Z ya. Jadi yang pertama, dan juga mungkin bisa diterapkan juga ya untuk teman-teman yang bukan Gen Z. Yang pertama adalah menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan suportif. Nah, pastinya ini ideal ya. Yang kerja yang nyaman, yang memperhatikan kesejahteraan psikologis karyawannya gitu ya, yang suportif, yang memberikan dukungan. Itu kan pasti akan membuat kita merasa nyaman untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Lingkungan kerja dengan kebijakan yang jelas. Jadi kebijakannya jelas, tapi memiliki sistem yang fleksibel. Dengan suasana kekeluargaan itu biasanya meningkatkan motivasi dan mendukung kesejahteraan psikologis karyawan Gen Z. Nah, Gen Z itu biasanya juga selain dikenal melek teknologi gitu ya, juga dikenal dengan kefleksibilitas mereka dalam bekerja. Balik lagi, karena teknologi yang mumpuni, ya berbeda dengan yang dulu ya. Kalau kita kan dulu bekerja di kantor ya karena komputernya di kantor gitu sehingga kita mengerjakan tugas-tugasnya ya di kantor karena nggak mungkin kita bawa-bawa komputer kemana-mana gitu ya bawa komputer ke rumah komputer kantor kemana itu kan nggak mungkin sehingga kita ke kantor. Nah namun Gen Z ini karena melek dengan teknologi tadi gitu ya dengan handphone dengan laptop sehingga mereka lebih menyukai jika bekerja diberikan keleluasaan gitu ya untuk mengerjakannya di mana saja karena mereka toh bisa ngerjain dari laptop gitu ya jadi nggak harus di kantor. Leluasa dari segi tempat bekerja dari segi waktu itu cenderung lebih disukai gitu oleh Gen Z biasanya namun dengan suasana kekeluargaan juga kekeluargaan dalam artian ya rekan-rekan kerja yang suportif yang mendukung gitu ya ide-ide yang mereka miliki sehingga bisa meningkatkan motivasi kerjanya para Gen Z ini. Nah, selain itu juga memastikan karyawan merasa dihargai dan didukung. Lalu yang kedua ada pimpinan dan rekan yang suportif. Jadi berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan terhadap 1.162 responden Gen Z yang dilakukan oleh Deloitte ya pada tahun 2018, dia ditemukan bahwa Gen Z di sini menginginkan adanya feedback dari atasan mengenai hasil pekerjaan mereka. Sebenarnya nggak Gen Z aja sih, ya gen-gen yang sebelumnya juga pastinya adanya rasa keinginan untuk mendapatkan feedback gitu ya. Selain itu juga memerlukan mentoring dari atasan maupun senior. Nah, jadi walaupun mereka fleksibel gitu ya dalam bekerja, mereka pun juga menginginkan adanya kejelasan terkait arahan gitu ya, pekerjaannya harus gimana nih menyelesaikannya. Mereka pun juga masih tetap membutuhkan mentoring dan juga membutuhkan feedback dari hasil kerja mereka. Ya, yang pastinya disampaikannya dengan cara yang baik juga gitu ya, dengan komunikasi yang baik. Lalu yang terakhir adalah diberikan kesempatan untuk berkreasi dan berinovasi. Balik lagi terkait teknologi gitu ya, apalagi kalau misalnya temen-temennya gen-gen baby boomer gitu ya, yang masih mungkin ya sebelum ketika zamannya mereka kan teknologi nggak berkembang sepesat sekarang gitu ya, sehingga akan ada inovasi-inovasi baru yang lebih memudahkan yang berkaitan dengan teknologi dan
Biasanya tipikal Gen Z ingin diberikan kepercayaan untuk bisa memberikan ide-ide baru dan didukung gitu ya dalam penerapannya. Karena kadang memang ada situasi ya lingkungan kerja yang mana mungkin baby boomer atau generasi X-nya itu masih tinggi, cenderung menolak gitu ya untuk melakukan atau ya berkembang dengan teknologi ini karena masih merasa nyaman dengan cara mereka yang sebelumnya. Padahal itu mungkin dinilai tidak efisien gitu ya secara waktu. Nah, di sini Gen Z biasanya ingin diberikan kepercayaan untuk memberikan ide-ide baru dan didukung dalam penerapannya. Lingkungan kerja yang menyediakan teknologi terbaru pun bisa mendukung kinerja Gen Z. Seperti itu. Oke, saya sambil baca komentar juga gitu ya, kolom komentar di chat. Di sini ada Mas Wandi. Kalau menurut Mas Wandi, yang membuat nyaman gitu ya di suatu lingkungan kerja adalah ketika komunikasi itu tidak dibatasi. Misal bawahan bisa langsung berkomunikasi dengan atasan, tidak harus ke senior dulu karena pasti ada salah penyampaian. Oh iya, oke. Iya, setuju nih Mas Wandi. Kadang ada perusahaan yang terlalu terstruktur gitu ya, terlalu kaku gitu. Kalau ingin komunikasi dengan atasan, harus menyampaikan melalui senior dulu, nanti senior menyampaikan ke atasan. Itu kan bisa jadi akan ada salah penyampaian ya, sehingga yang harapannya maksudnya adalah A, malah sampai ke atasannya yang C, misalnya gitu. Jadi dengan adanya komunikasi yang tidak dibatasi, kita bisa langsung berinteraksi dengan atasan gitu ya. Harapannya bisa langsung nangkep nih maksud kita apa gitu. Oke, terima kasih Mas Wandi atas komentarnya. Oke, ini bukan lingkungan kerja yang ideal bagi Gen Z ya. Teman-teman juga boleh sharing ya lingkungan kerja yang ideal menurut teman-teman apa gitu. Karena dia bisa jadi berbeda-beda gitu ya setiap orang tergantung preferensinya. Oke, materi dari saya sudah selesai. Mungkin bagi teman-teman yang ingin berdiskusi gitu ya terkait tadi identifikasi em, budaya kerja yang toksik gitu ya, dampaknya terhadap fisik dan mental. Lalu juga tadi kita sudah sama-sama belajar terkait bagaimana strateginya gitu ya. Mungkin ada yang ingin sharing atau ingin diskusi dipersilahkan ya. Terus sementara saya kembalikan dulu ke host, ke Mbak Yofi. Baik, terima kasih untuk Ibu Amel atas pemaparan materinya. Untuk pemaparan materinya sangat bermanfaat. Nah, setelah ini akan ada sesi tanya jawab bersama pemateri. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan, bisa langsung on mic saja atau bisa langsung diketikkan di kolom chat Zoom. Oke, baik Ibu Amel sudah ada pertanyaan di kolom chat Zoom dari Ibu Talita. Untuk pertanyaannya, sikap apa sih yang harus dimiliki oleh ketua, manajer, atau atasan apabila menemukan salah satu karyawannya yang mencoba untuk menjilat atau cari muka di hadapannya dengan cara mencari dan melaporkan kesalahan anggota lain untuk mencegah adanya perpecahan tim? Baik, bagaimana Ibu Amel? Apakah ingin langsung dijawab atau ingin disimpan terlebih dahulu pertanyaannya? Oke, boleh langsung dijawab ya Mbak Yofi. Ya, sebelumnya terima kasih Mbak Telita atas pertanyaannya. Sikap yang harus dimiliki adalah pastinya sikap tegas gitu ya, dan juga tidak melihat hanya dari satu sudut saja gitu. Karena ya mungkin sebagai pemimpin tidak tahu gitu ya kalau ternyata si karyawan ini sedang cari muka gitu atau sedang menjilat gitu ya. Mungkin yang ditahu ya hanya melaporkan melaporkan saja gitu kondisi yang sebenarnya. Nah, di sini perlu memang untuk ketua atau pemimpin lah gitu ya untuk menjalin hubungan yang baik dengan anggota timnya sehingga bisa mengetahui bagaimana sih kondisi yang sebenarnya terjadi. Karena kan ada ya mungkin pemimpin yang membatasi diri gitu. Yang penting tim bekerja, tim menyelesaikan sesuai arahan yang diberikan, udah gitu aja tanpa adanya keterlibatan secara emosional gitu ya. Nah, di sini ya, pemimpin harus memiliki kedekatan emosional itu untuk kemudian mengetahui bagaimana sih karakter-karakter dari setiap anggotanya. Nah, ketika sudah mengetahui nih gitu ya bahwa wah ini si karyawan ini cenderung cari-cari kesalahan nih gitu ya, cari-cari kesalahan anggota lain nih supaya kelihatan lebih hebat. Ya, bisa jadi dengan cara ya merespon terkait
kesalahan yang diberitahukan oleh karyawan ini gitu ya. Cari tahu juga dampaknya bagaimana terhadap perusahaan, apakah berdampak buruk atau memang kesalahannya sebenarnya sederhana tapi cuma dibesar-besarin aja gitu ya. Untuk kemudian dibahas bersama anggota yang dilaporkan gitu ya. Misalnya A melaporkan B gitu ya kepada pimpinan bahwa si B ini nih melakukan kesalahan ini gitu ya, nyari-nyari kesalahan lah seperti itu. Nah, bisa untuk diajak ngobrol nih bertiga gitu ya, berembuk atau berdua dulu deh pimpinan dengan A maksudnya apa gitu ya, bagaimana detailnya, lalu lalu pimpinan dengan B gitu ya, cari tahu emang proses sebenarnya bagaimana, kesalahan apa sih yang dilakukan, berdampak apa enggak, untuk kemudian dikasih tahu solusinya bagaimana gitu. Nah, ketika sudah sama-sama tahu nih ya sudut pandang setiap orang, barulah dirembukan bertiga nih gitu ya. Ini gimana gitu, kenapa seperti ini, atau kenapa ini dianggap masalah, ini masih nggak apa-apa kok misalnya gitu, tapi jangan diulang lagi atau bagaimana seperti itu. Jadi tidak yang langsung menjudge gitu ya, ketika mendengar berita ada kesalahan seperti ini langsung datang langsung ngejudge gitu ya, langsung marahin B misalnya di depan umum. Itu kan khawatirnya bisa tadi ya menyebabkan perpecahan tim, sehingga perlu kebijakan atau kebijaksanaan lah dari pimpinan untuk ya pelan-pelan ngajak ngobrol si A dulu, maksudnya gimana, kemudian si B, untuk kemudian nanti diselesaikan secara bersama seperti itu. Harapannya sih dari situ si A jadinya tahu nih bahwa oh ternyata si pemimpin ini bukan tipikal-tipikal yang gampang untuk disulut gitu ya emosinya gitu ketika si A ngasih tahu nyari-nyari kesalahan lah gitu dari si B. Gitu sih Bu Talita, semoga menjawab ya. Kalau dari teman-teman ada yang ingin merespon juga terkait dengan Bu Talita juga dipersilakan ya. Atau ada yang lebih berpengalaman. Oke, sama-sama Bu Talita. Ini saya sekalian langsung jawab dari yang Mbak Apolinaria ya, Mbak Yofi ya. Oke, nah kalau ada atasan yang merasa dirinya bisa segalanya gitu ya, tapi sebenarnya tidak bisa bekerja. Wah, ya ini juga kerap ditemukan ya. Merasa diri hebat, selalu mengagungkan diri bahwa dia hebat, padahal semua sudah sering mengeluh dan tahu kalau dia tidak bisa jadi pemimpin. Apa yang harus kita lakukan sebagai bawahan? Oke, kalau misalnya ada HR-nya gitu ya, ada HR yang bisa diajak kerja sama, HR yang terbuka gitu untuk menerima keluhan-keluhan kita, kita bisa menceritakannya kepada mereka. Kita bisa sampaikan kalau di sini pemimpinnya kok gini ya gitu ya, curhat lah gitu ya, bahwa dia ngerasa bisa tapi ujung-ujungnya juga nyerahin ke kita gitu ya, terus juga sok-sokan gini gitu, padahal ujung-ujungnya juga kasihnya semuanya ke tim tapi dianggapnya itu hasil kerjanya dia misalnya seperti itu. Nah, itu ceritakan aja ke pihak HR. Atau kalau misalnya bisa menjalin hubungan atau bisa berinteraksi dengan atasnya pimpinan ini, ya misalnya ini saya anggapnya pemimpin departemen lah gitu ya. Nah, kalau misalnya punya kewenangan untuk atau bisa untuk ngobrol-ngobrol dengan atasannya lagi dari pemimpin ini, ya bisa juga untuk cerita ke dia terkait perilaku dari pemimpin ini, atau pada rekan sesama pemimpin ini misalnya gitu. Itu juga bisa untuk cerita ke dia. Jadi setidaknya melaporkan gitu ya kepada pihak yang lebih berwenang gitu ya dari pemimpin ini. Kalau misalnya masih memungkinkan. Tapi kadang mungkin ada apa ya, situasi di mana nggak bisa ngadu ke siapa-siapa gitu ya, nggak bisa ngeluh atau nggak bisa sampaikan atau nggak bisa cerita gitu kepada siapa-siapa. Ya kita sebagai bawahan balik lagi kita mengontrol apa yang bisa kita kontrol, yaitu diri kita sendiri gitu ya, Mbak Paulina. Ya, ya kita menghadapi anggota apa pemimpin yang seperti itu, kita nggak bisa melaporkan kepada siapa-siapa. HR pun juga kita sudah cerita, sudah laporkan tapi nggak ada tindakannya, atasannya lagi pun juga kesannya acuh tak acuh, ya mau nggak mau dari kitanya sendiri gitu ya yang mengontrol diri kita sendiri. Kita bersama rekan kerja yang lainnya saling mendukung gitu ya untuk kemudian sama-sama menyelesaikan tugas dan menghadapi atasan yang seperti ini. Ini sih Bu Apolinaria. Semoga menjawab ya. Jadi yang pertama ya memang kita sebagai karyawan biasa ya harus melaporkannya gitu ya kepada pihak HR, pihak yang berwenang jika memungkinkan. Kalau tidak bisa, ya mau tidak mau kita yang mengontrol diri kita sendiri gitu ya, dan kita saling mendukung dengan teman-teman kerja lain yang saling sepenanggungan gitu lah, begitu. Semoga menjawab. Saya jawab dari Mas Adam, bagaimana caranya menghadapi gaya leadership tipe yang pertama.
gitu ya. Oke, kita coba lihat dulu yang otoriter tadi ya. Oke, terkait kepemimpinan yang otoriter, tipikal-tipikal pemimpin dengan gaya seperti ini kan tipikal-tipikal yang inginnya diturutin gitu ya. Apalagi kalau misalnya dia mikromanajemen yang terlalu mengontrol dan juga terlalu memperhatikan hal-hal detail. Cara menghadapi pemimpin yang seperti ini adalah dengan ya kita menyesuaikan dengan gaya kepemimpinan. Yang menyesuaikan dalam artian ketika pemimpin, pastikan ketika pemimpin memberikan arahan itu tercatat, entah itu melalui chat gitu ya. Jadi setidaknya kita punya dokumen gitu atau punya bukti lah gitu ya kalau misalnya si pemimpin ini udah memberikan arahan A nih gitu dan kita melakukannya sesuai dengan arahan A ini yang diberikan. Seperti itu. Nah, ketika kita sudah mendokumentasikan gitu ya arahan yang diberikan, kita kerjakan sesuai dengan arahan yang diberikan, pastikan ya kita memastikan hal-hal detail juga gitu ya sesuai dengan keinginan dari si pemimpin ini. Seperti itu. Kalau karena kan pemimpin ini kan tipikal yang inginnya sesuai plek ketiplek lah gitu ya sama arahannya dia, ya sudah kita ikutin aja. Mungkin tipikal-tipikal yang memang kurang suka inisiatif, kurang suka inovasi, mungkin akan senang dalam tanda kutip gitu ya, karena diberikan arahan yang secara kaku. Tapi kan mungkin tipikal-tipikal karyawan kan ada yang sukanya berinisiatif gitu ya, sukanya mencoba hal-hal baru, apalagi kalau itu lebih efisien secara waktu ya. Coba untuk ditahan-tahan aja gitu ya, dalam artian ya untuk supaya bisa tetap mematuhi pemimpin-pemimpin yang otoriter ini. Karena biasanya sih kalau udah otoriter gini ya kita akan cenderung merasa terintimidasi gitu ya dengan pemimpin yang seperti ini. Seperti itu sih biasanya untuk menghadapi gaya kepemimpinan yang otoriter ini. Kalau masih memungkinkan untuk ya balik lagi ya, kalau misalnya masih memungkinkan untuk dilaporkan gitu ya, karena kan pastinya kepemimpinan otoriter ini bisa mempengaruhi em, apa ya produktivitas karyawan gitu ya karena tadi perasaan tertekan yang dirasakan itu kan pasti merasa tidak nyaman sehingga mengurangi produktivitas ya itu juga bisa dilaporkan ke pihak HR. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan ya balik lagi yang bisa kita lakukan ya mengontrol diri kita sendiri. Jadi kita ikuti saja gitu ya arahan yang diberikan oleh pemimpin yang otoriter ini sambil memperkuat tim juga. Jadi kalau misalnya dia tidak percaya dengan apa yang kita katakan, ya kita juga harus sertakan bukti-buktinya gitu ya, entah dari jurnal, entah dari apa untuk melawan gitulah ya ketidakpercayaan atau kecurigaan dari si pemimpin ini. Gitu sih Mas Adam. Semoga menjawab ya. Oke, di sini ada Mas Wandi. Bagaimana sih menyikapi atasan yang seenaknya sendiri? Hmm, Misal dia bisa merubah jam masuk karyawan, padahal sudah ada jadwal sebelumnya. Dan dari situ terkadang waktu istirahat kita juga terpakai untuk bekerja. Wah, ini juga pasti lelah banget ya rasanya. Kita sudah punya jadwal tersendiri, tiba-tiba dirubah gitu ya jam masuknya, terus waktu istirahat pun juga diambil. Pasti lelah banget ya rasanya, Mas Wandi. Oke, nyikapinya bagaimana? Hmm, Sebenarnya jawabannya akan sama sih kalau misalnya masih memungkinkan untuk, maksudnya kalau misalnya ini emang organisasi yang prefer gitu ya, maksudnya ada HR-nya, ada bagian apanya. Kalau memungkinkan untuk dilaporkan, dilaporkan. Tapi kalau misalnya tidak memungkinkan gitu ya untuk membuat laporan, ya balik lagi kalau misalnya dia merubah jam masuknya mepet gitu ya, misalnya dia tiba-tiba bilang jam masuk kantor itu jam 7, sedangkan biasanya masih jam 8 gitu ya. Dan itu dia ngabarinnya jam 6 pagi misalnya. Dan kita belum lagi siap-siap, belum lagi berangkatnya ke kantornya gitu ya. Ya udah kalau misalnya emang ya kita berusaha semaksimalnya, kalau misalnya memang nanti nyampe sana terlambat dan kita dimarahin gitu ya kita sampaikan aja yang sejujurnya bahwa saya tadi seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti itu. Terkait waktu istirahat yang terpakai juga, kalau misalnya pemimpinnya masih bisa untuk diajak ngobrol gitu ya, masih bisa untuk diajak komunikasi, ya sampaikan aja terkait kesulitan ini bahwa ya kita butuh istirahat juga, kita perlu untuk isoma misalnya gitu ya, istirahat, sholat, lalu makan, atau gimana ya sampaikan. Tapi kalau misalnya biasanya sih tipikal-tipikal pemimpin seperti ini nggak bisa nerima itu ya, ya mau nggak mau ya curi-curi waktu misalnya seperti itu. Atau lakukan aja asalkan tugasnya memang sudah diselesaikan. Jadi kalau misalnya nanti ditegur ya kita sampaikan aja kalau tugas kita sudah selesai, ya kita menyesuaikan istirahat aja misalnya seperti itu.
Jadi lakukan yang menurut Mas Wandi benar asalkan pekerjaannya tetap selesai. Begitu. Kalau misalnya masih memungkinkan ya, karena kan nanti balik lagi nih tergantung kondisinya bagaimana, tergantung pemimpinnya bagaimana seperti itu. Gitu. Jadi kalau misalnya masih bisa untuk diajak ngobrol, masih bisa untuk disampaikan kepada pihak HR selaku ya mengawasi lah gitu ya, pemimpin ya sampaikan. Tapi kalau tidak bisa ya balik lagi kita bisanya mengontrol diri kita sendiri. Oke, semoga menjawab Mas Wandi. Lalu di sini ada Mbak Julia ya. Cara menghadapi rekan kerja. Oke, kalau ada direksi atau atasan, dia sikap sesuai aturan. Tapi ketika tidak ada atasan, dia seenaknya gitu ya, melanggar aturan. Meskipun sifatnya kecil. Sementara rekan kerja ini lebih senior dan sudah bekerja lebih lama. Jadi rasanya nggak enak kalau negur secara lisan ya. In daily basis kalau ngobrol dengan dia, dia merasa superior dan underestimate lawan bicaranya. Wah, jadi kita nggak enak mau negur langsung. Ngadu ke atasan apalagi kak, lebih nggak enak. Oh iya, oke. Iya, benar sih kadang serba salah ya. Maksudnya kayak greget gitu ke rekan kerja ini. Ketika ada atasan dia ya sikapnya patuh gitu, tapi ketika tidak atasan dia malah seenaknya gitu ya. Sebenarnya em, ini balik lagi nih, kalau misalnya tergantung dari Mbak Julianya lagi gitu. Kalau misalnya masih ada di situ karyawan yang entah mungkin lebih senior dari rekan kerja ini atau mungkin senioritasnya setara gitu ya, bisa ceritain ke dia gitu terkait tingkah dari si rekan kerja yang melanggar ini. Kita anggaplah namanya A gitu ya. Nah, bisa diceritain aja gitu ke rekan kerja yang mungkin sesama seniornya mereka, sesama seniornya si A ini gitu ya. Ceritain aja kalau dia kok kayak gini ya, kalau ada atasan kayak gini gitu. Kalau misalnya nggak ada, dia malah melanggar, terus dia gini 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 gimana ya Kak? Boleh nggak minta tolong untuk ditegur misalnya seperti itu? Karena ya saya paham pasti kita selaku junior lah gitu ya, pasti sungkan gitu untuk menegur si senior ini gitu ya, karena ya meresahkan juga gitu ya dia melanggar aturan-aturan dan dengan sikap dia yang seperti itu. Jadi yang bisa kita lakukan adalah coba cari orang yang sekiranya sepantaran gitu ya dari segi senioritas, coba dideketin, kalau misalnya belum deket, ya coba dideketin dulu gitu ya. Jangan ujuk-ujuk langsung cerita, khawatirnya malah gimana-gimana. Jadi coba jalin hubungan baik dulu, sering nyapa misalnya atau gimana, lalu curhat tipis-tipis lah gitu ya, sampaikan keluhan dari Mbak Julia gitu ya terkait si rekan kerja senior ini, si A ini sikapnya bagaimana dan baiknya gimana ya cara ngadepinnya kayak gitu. Jadi kayak minta saran gitu kepada si senior ini. Nanti kalau semakin dekat juga bisa minta tolong gitu ya ke rekan seniornya ini untuk em, mungkin boleh Mbak minta tolong diiniin gitu. Atau cari juga kira-kira rekan kerja yang lebih senior ini tuh lebih deketnya sama siapa sih gitu dan atau dia apa ya hormat atau kayak ininya sama siapa sih gitu untuk kemudian ya kita deketin. Emang sih jadinya dari kita butuh effort ya Mbak Julia untuk ngedeketin gitu. Tapi ya harapannya dari situ ya bisa meminimalisir si A ini untuk melanggar aturan dan juga bersikap kayak gitu ya. Jadi ya kita harus deketin gitu orang-orang yang sekiranya sepantaran atau lebih tinggi dari dia untuk kemudian minta saran gitu ya menghadapi si ini tuh bagaimana sih atau juga minta tolong untuk ditegur gitu. Jadi memang nggak secara langsung kita yang menegur gitu ya. Seperti itu Mbak Julia. Semoga membantu. Oke, sama-sama Mbak Julia. Oke, di sini ada Mas Rocky. Bagaimana cara menghadapi atasan yang suka melenceng dari job desk saya dengan alasan cuma minta bantu, tapi sering gitu ya. Tapi sudah jauh melenceng dari job desk. Contohnya job desk accounting, tapi bahkan sampai beli barang-barang pribadi. Aduh, jadi tanggung jawab kita juga. Oke, nah di sini Mas Rocky harus bikin boundaries nih gitu. Kalau misalnya masih memungkinkan ya untuk melakukan boundaries dalam artian apalagi ini jauh banget ya melencengnya ya beli barang-barang pribadi gitu. Itu kan sangat personal sekali gitu ya. Padahal kan kalau berdasarkan dia di perusahaan ya jobdesknya akunting aja misalnya. Nah, di sini perlu bikin boundaries. Jadi ketika diminta untuk beli barang-barang pribadi dari si atasan ini, ya Mas Ruki bisa sampaikan bahwa Bapak ini tugas saya yang ini masih ada nih kayak gitu. Saya nggak bisa atau saya kesulitan untuk membeli barang-barang pribadi dari si bapak ini gitu. Jadi dari Mas Rocky pun juga harus bisa
asertif gitu ya dalam mengomunikasikan terkait ketidakmauan gitulah ya Mas Rocky dalam apa ya menerima dari tugas yang di luar job desk ini. Jadi ya Mas Rocky sampaikan apa saja sih tugasnya Mas Rocky yang masih belum diselesaikan gitu dan itu urgent dia sampaikan secara tersirat lah gitu ya kalau itu urgent untuk diselesaikan lebih urgent dibanding beli barang-barang si bapak ini gitu. Itu sampaikan aja. Jadi kalau misalnya masih memungkinkan ya dan tipikal bapaknya tipikal-tipikal yang tidak memaksa gitu. Ya udah sampaikan aja gitu dari Mas Rocky jelasin bahwa tugasnya ini gitu ya masih ada tugas ini deadline-nya masih segini jadi akan sulit nih untuk beli barang-barang pribadinya si bapak itu sampaikan aja. Kalau masih memungkinkan untuk disampaikan gitu karena terkadang atasan itu em, mungkin di awal iseng gitu ya kayak minta tolong deh gitu ke bawahan beliin barang pribadi terus ternyata bawahannya ya udah nerima-nerima aja gitu ya dan jadinya keterusan gitu. Jadi di sini emang perlu keberanian kita untuk menolak tapi pastinya dengan cara yang baik gitu ya dengan menyampaikan apa yang sedang kita kerjakan apa deadline-nya kita bagaimana gitu ya harapannya atasan ini bisa mengerti gitu. Tapi kalau misalnya masih maksa juga gitu ya sampai em, apa namanya masih maksa sampai dia ngomong hal-hal yang tidak enak gitu ya. Ya kalau misalnya masih memungkinkan untuk ditolak gitu ya, ditolak karena kan kita nanti lihat lagi nih tipikal karakternya gimana, apakah memang dia punya wewenang untuk memecat kita misalnya gitu. Ya udah gitu, coba kalau misalnya masih ada wewenang ya ya udah deh gitu kan coba di dinego aja gitu. Saya selesaiin ini dulu ya Pak, baru beli barang-barang Bapak misalnya seperti itu atau gimana. Tapi kalau misalnya ternyata dia cuma ngomong aja gitu ya, bukan yang benar-benar lakuin ya. Kalau misalnya Mas Rocky juga berani gitu ya, ini tergantung keberanian juga nih. Kalau misalnya Mas Rocky masih berani juga untuk menolak, ya lakukan aja gitu. Karena kan kadang pihak-pihak yang semena-mena ini kan cenderung nyasarnya itu ke karyawan-karyawan yang nggak berani ngomong gitu, yang nggak berani menolak atau bahasa zaman sekarangnya people pleaser lah. Tuh. Jadi coba untuk sampaikan aja gitu ya Mas Rofi. Semoga membantu. Oke. Wah ini Mbak Nur Ashifa em, memberikan ini ya pendapatnya ya untuk pertanyaan dari Mbak Julia tadi. Oke, kalau menurut Mbak Syifa, kalau sudah berlebihan, temuan batas lebih baik dilaporkan saja. Iya, saya setuju juga. Jadi memang ini sebenarnya tergantung lagi ke pribadi masing-masing teman-teman gitu ya. Kalau misalnya tipikal-tipikalnya berani dan sekiranya pemimpinnya atau untuk yang dilaporkan ini apa ya tipikal-tipikal yang tegas ya bisa untuk langsung dilaporkan gitu ya. Tapi kalau sudah melebihi batas itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya dirasa-rasa kayaknya tipikal-tipikal em, atasan dari si senior ini malah bestie nih misalnya gitu atau gimana ya bisa juga coba cara yang tadi. Jadi ada berbagai banyak cara ya nanti bisa dipilih aja dari mana. Oke, sama-sama Mas Rocky. Oke, baik. Em, Sejauh ini tidak ada pertanyaan lagi atau mungkin masih ada yang ingin ditanyakan masih terbuka ya Mbak Yofi ya. Ya, mungkin ada yang ingin memberikan saran juga gitu ya ke case-case yang sudah dijabarkan oleh teman-teman di sini juga boleh. Oke, bagaimana sikap yang harus kita terapkan ketika kita menjadi karyawan baru agar kita terhindar dari toxic relationship di lingkungan kerja? Oke, nah toxic relationship ya sekarang ya berarti pembahasannya Mas Aditya ya. Kalau toxic relationship itu kan berarti beda ya dengan budaya kerja yang toxic ya. Kalau hubungan yang toksik itu kan hubungan yang dimana tidak adanya komunikasi secara dua arah gitu ya. Yang satu cenderung mendominasi, misalnya yang satu cenderung permisif gitu ya. Ya sikap yang harus, misalnya menjadi karyawan baru nih gitu ya, sikap yang harus kita terapkan ya kita bekerja sesuai dengan job desk yang kita miliki gitu. Jadi ketika ini saya bayangannya toxic relationship itu adalah ketika ada pemimpin atau ada rekan kerja yang semena-mena gitu ya. Ada rekan kerja yang kadang kan ada mungkin rekan kerja yang lebih senior, jadi apa-apa tugasnya dikasih ke karyawan baru ini gitu ya. Padahal karyawan baru ini pun juga punya tugas tersendiri gitu. Nah, di sini sebagai karyawan baru ya harus bisa untuk bersikap asertif. Mungkin sekali dua kali membantu tugas dari senior ini ya nggak apa-apa gitu. Selagi memang tugas kita udah kelar misalnya. Atau tugas kita masih bisa nanti. Sedangkan tugas senior ini
ternyata dia tiba-tiba diberikan terus urgent gitu ya, ya nggak masalah juga untuk kita membantu, toh kita juga jadinya belajar hal baru gitu. Tapi kalau misalnya keseringan kitanya kewalahan, terus senior em, ternyata mereka tugasnya cuma itu aja, tapi malah dikasih ke kita, terus dia jadinya nyantai-nyantai misalnya gitu. Ya kita di sini harus kasih batasan gitu ya, kita harus kasih boundaries juga gitu, bahwa kita ada tugas ini, kita harus menyelesaikannya, kita nggak bisa bantu nih untuk tugasnya si senior ini, seperti itu. Jadi sikap yang harus kita terapkan sebagai karyawan baru adalah kita harus bisa tetapkan boundaries. Kita harus tahu mana situasi di mana kita bisa membantu orang lain dan mana situasi kita nggak bisa ngebantu orang lain gitu. Tapi sisi lain juga jangan kaku gitu ya, jangan kaku dalam artian sebenarnya kita bisa nih ngebantu gitu ya, tapi toh kan kita juga sini doang gitu. Ngapain kita ngebantuin senior yang tugasnya beda dengan kita misalnya seperti itu. Sedangkan sisi lain kita lihat senior di sini kewalahan gitu ya, tiba-tiba dikasih tugas baru, terus deadline-nya terbatas, terus kita nggak mau bantu, itu kan jadinya kerjasamanya nggak bagus gitu ya. Nah, di sini kita harus menentukan sikap, kita bisa melihat gitu. Ada saatnya di mana kita perlu untuk ngebantu, untuk meningkatkan kerjasama tim juga, dan untuk menambah wawasan kita juga, tapi sisanya juga kita perlu untuk menetapkan boundaries. Itu sih segaris besarnya gitu ya, sederhananya seperti itu Mas Aditya. Begitu, semoga menjawab ya. Oke, oke. Bagaimana Mbak Yofi? Apakah kita masih ada lagi pertanyaan? Baik, kepada seluruh peserta, apabila masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung on mic atau mengetikkan di chat Zoom. Mungkin sambil menunggu, saya izin bertanya, boleh ya, Bu? Oke, baik. Saya izin bertanya terkait materi lingkungan kerja yang ideal pada Gen Z. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa Gen Z itu selalu berkaitan dengan teknologi. Tetapi mungkin sampai saat ini tidak semua perusahaan atau lingkungan kerja bisa terbuka dengan teknologi. Nah, bagaimana jika Gen Z ini tidak diberikan kesempatan untuk berkreasi dan berinovasi? Nah, bagaimana cara memastikan kepada atasan yang mungkin kurang terbuka bahwa sebenarnya kita ini sebagai Gen Z ini mungkin bisa memberikan inovasi atau perubahan yang lebih baik lagi. Seperti itu, Ibu Amel. Oke, baik. Berarti cara untuk meyakinkan gitu ya, meyakinkan atasan gitu bahwa kita sebagai Gen Z ini bisa untuk melakukan perubahan. Oke. Sebenarnya kan untuk memberikan keyakinan kepada orang lain gitu ya, terutama pimpinan kan harus udah ada buktinya dulu nih gitu, bukti bahwa inovasi itu berhasil. Biasanya itu akan meningkatkan keyakinan mereka terhadap kita untuk melakukan perubahan. Nah, itu perlu diberikan. Jadi mungkin mencari jurnalnya mungkin gitu ya, atau mencari case-case nyatanya gitu terkait perubahan ini. Misalnya dengan melakukan inovasi A, ini terbukti nih bisa meningkatkan em, penjualan, misalnya seperti itu. Terus kita kasih bukti-buktinya apa, ya kita pun sebagai agensi juga perlu mempersiapkan semacam presentasi mungkin gitu ya jika memungkinkan untuk meyakinkan atasan bahwa inovasi apa sih yang akan dilakukan, bukti keberhasilannya bagaimana berdasarkan penelitian-penelitian yang sudah ada atau mungkin berdasarkan kita lihat dari fenomena-fenomena yang ada gitu ya. Dari situ ya harapannya pimpinan ini bisa melihat secara nyata gitu bahwa oh iya ternyata inovasi ini ketika dilakukan seperti ini ya ada ada keberhasilan nih gitu ya berapa persen misalnya seperti itu. Sampaikan juga langkah-langkahnya bagaimana seperti itu. Jadi tidak yang serta-merta kita punya inovasi, kita punya kreativitas nih gitu ya untuk melakukan hal-hal baru yang sekiranya bisa meningkatkan produktivitas. Terus kita langsung menyampaikan aja gitu kepada pimpinan, ngawang-ngawang lah gitu ya kasarannya, tanpa adanya bukti yang nyata, tanpa ada data yang pasti, itu kan juga pastinya akan sulit ya untuk diterima. Apalagi kalau misalnya pimpinannya tipikal-tipikal yang tidak terbuka gitu dengan inovasi atau kreativitas gitu dan cenderung melakukan hal-hal yang repetitif gitu ya dalam mencapai suatu hal itu kan udah nyaman lah gitu ya kasarannya udah nyaman dengan prosedur yang sudah ada sebelumnya. Nah itu kan pasti akan sulit ya kalau cuman hanya menyampaikan dengan kata-kata aja. Jadi memang penting untuk kita nih sebagai Gen Z gitu ya ketika menyampaikan inovasi baru ya dipersiapkan secara matang. Pastinya kan akan ditanyakan bagaimana hasilnya, bagaimana tingkat keberhasilannya gitu ya. Ya kita juga sampaikan dengan data yang ada, based on jurnal atau based on ya data yang sudah ada gitu ya.
Kemudian sampaikan juga secara detail langkah-langkahnya bagaimana, perubahannya apa aja sih gitu ya. Lalu melibatkan siapa aja gitu terkait perubahan ini dan apa yang harus dilakukan untuk kemudian menyesuaikan diri dengan perubahan, apakah perlu adanya pelatihan atau perlu adanya apa, kira-kira pengeluarannya berapa gitu. Sehingga harapannya dengan kita menginformasikan sedetail itu, pimpinan bisa mempertimbangkan gitu ya, tidak yang langsung menolak, tapi setidaknya mempertimbangkan, melihat peluangnya bagaimana dan resikonya bagaimana. Seperti itu sih, Mbak Yofi, semoga menjawab ya. Oke, baik, terima kasih Bu Amel, sangat menjawab. Baik, apakah kepada seluruh peserta ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Ibu Amel? Atau mungkin ada yang ingin sharing-sharing gitu ya, apalagi tadi kan sudah ada yang belasan tahun bekerja gitu ya. Mungkin ingin sharing-sharing terkait ya belasan tahun di satu perusahaan yang sama kan pasti sudah menghadapi berbagai fenomena lah gitu ya. Mungkin boleh sharing-sharing gitu untuk ketika menghadapi budaya kerja yang toksik gitu, entah itu dari rekan kerja atau mungkin dari pemimpinnya atau mungkin dari organisasinya gitu ya. Itu boleh banget ya teman-teman untuk sharing-sharing supaya kita sama-sama mendapatkan insight, sama-sama belajar juga. Ibu saya mau sharing boleh nggak Bu? Boleh, silakan Mbak Polanaria. Polinaria. Iya, oke. Baik Ibu, terima kasih. Jadi sebelum saya waktu itu saya cerita kemarin saya kerja sebelum saya melanjutkan mapro ya Bu. Jadi saya itu bekerja kurang lebih setahun mau setahun. Tapi saat itu kerja di lebih ke NGO sih Ibu itu eh, kantornya. Nah, selama perjalanan saya bekerja itu ternyata kami sebagai karyawan, staf dan lain-lain tuh akhirnya mengetahui bahwa direktur kami, cewek direktur kami ya, dengan CEO kami yang cowok itu ternyata mereka berdua punya hubungan gitu Bu. Sedangkan si cewek ini tahu bahwa dan kami semua tahu bahwa si CEO kami ini sudah beristri dan sudah memiliki anak gitu Bu. Jadi kami selama itu bekerja itu lebih ke kayak mungkin apa ya Bu ya, 20%-nya kami bekerja, sisanya itu kami menutupi gitu Bu, perilaku mereka. Contoh-contoh perilaku mereka tuh kami kan NGO-nya kami ini sering bekerja sama, terus kami sering ada juga kerja sama-sama NGO lain bikin pelatihan-pelatihan kayak public speaking untuk kader-kader posyandu di NTT. Kebetulan saya di Flores di Labuan Bajo Ibu. Jadi di sini tuh masih minim-minim kayak kemampuan-kemampuan seperti itu dan NGO-NGO kami tuh sering bekerja sama-sama NGO lain untuk membuat pelatihan-pelatihan seperti public speaking dan lain-lain. Dan itu bertempatnya itu tidak di kantor kami. Jadi misalkan kantor kami di tempat A, terus tempat yang kegiatannya itu bisa saja permintaannya tuh dari daerah B, daerah C. Artinya kami ketika menuju ke tempat itu kami harus menginap dong Bu. Dan seperti itu sering terjadi perilaku-perilaku di situ yang eh, bahkan kami tuh menjadi tameng atau alasannya si bos kami yang laki-laki ini untuk bisa berduaan sama Si bos kami direktur. yang cewek ini gitu Bu. Dan kami semua itu akhirnya di titik yang sudah tidak bisa menahan itu karena kami sangat merasa bersalah dengan istrinya karena kebetulan istri beliau ini tuh sangat apa ya Bu, untuk kesejahteraan tuh lebih dia lebih memikirkan kami gitu Bu. Karena berapa persen kayak setiap per bulan gaji itu beliau juga dapat karena si bos kami yang cowok itu diambil gajinya diambil sama istrinya. Sering kayak dia bawa kami makan. Maksudnya perlakuan-perlakuan dia yang baik itu membuat kami tuh makin tidak nyaman dengan keadaan itu. Kami lalu waktu itu berembuk dengan sesama kami dan semua mendapat perlakuan yang sama, terutama saat isu saya. Mungkin karena seperti yang tadi penjelasannya Ibu, saya anaknya tidak enakan saat itu. Saya tidak bisa mengambil sikap. Namanya juga baru fresh graduate ya Bu, di lingkungan kerja saya berpikirnya saya mencari pengalaman. Ternyata pengalaman yang saya dapatkan saat itu sangat-sangat di luar dugaan saya. Kayak saya mungkin bekerjanya seperti yang saya bilang tadi ke teman-teman, bekerjanya cuma 20%, selebihnya saya harus menanggung beban psikologis, saya menutupi hal-hal seperti itu. Saya kaget saat itu, ibu saya tidak tahu saya mau berbuat apa, tapi saya tidak punya power untuk melakukan apa-apa. Dan si bos kami yang cowok ini, dia selalu bisa membuat apa ya Bu ya, bukan diskriminasi apa kayak kata-katanya dia itu menguatkan bahwa segala sesuatu yang dia lakukan itu dengan bosnya itu kayak meeting diam-diam di malam hari dan segala macam itu dia bisa memberikan alasan mengemas bahasanya dia bahwa
dia sedang bekerja. Padahal Oh, kami tahu ujung-ujungnya pekerjaan itu pun tidak ada yang dihasilkan gitu, obrolan itu tidak berbentuk seperti misalkan bentuk materi yang harus kami presentasikan atau segala macam. Sedangkan mereka bilang mereka melakukan apa ya, meeting itu dari malam itu. Maksud artinya kan setidaknya ada hasil dong Bu, tapi ya. ujung-ujungnya di besokannya kami yang disuruh push untuk lusanya misalkan presentasi, Oh, dibagi-bagi kayak seperti itu. Kami punya beban kerja yang lebih tinggi lagi. mm, Kemudian si direktur kami yang perempuan ini, bos kami yang perempuan ini juga, dia tidak bisa bekerja, Ibu. Maksud mm, terlihat dari kami semuanya ketika bekerja itu kami punya materi yang kami pegang masing-masing. Kami membuat mm, materi masing-masing. Di hari H atau bisa biasa bahkan bisa min berapa jam pun dia akan bilang tiba-tiba, saya tadi sibuk begini begini begini. Materi saya yang buat saya belum selesai. Kalian bisa bantu kah? Hal-hal seperti itu, Ibu. Dan kami harus mengcover karena kegiatannya kan sudah kami tidak mungkin membawa sesuatu yang zong dong, Bu, ke klien kami. Jadi kami ya. selalu membackup, membackup, membackup. Akhirnya di satu titik kami semua melakukan apa namanya, eh, lebih ke kayak runding sih, Bu, kayak cuman kayak kami doang. Terus Mm, semua itu mengejar mimpi. Akhirnya solusinya adalah kira-kira kalian habis ini mau ngapain? Teman saya yang mm, satu dia ngejar beasiswa LPDP, dua orang, terus satu yang saya mau tes PNS. Saya mau akhirnya saya memutuskan untuk saya waktu itu ada kampus saya juga buka, saya mau udah deh saya coba untuk mengambil kuliah lanjutan dan di sini juga Ibu psikolognya kan di daerah saya ya kemarin baru saya sama teman saya baru dua orang dan masih 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 sangat sedikit ya psikolog di sini. Jadi saya kenapa tidak gitu? Saya mengambil kayak saya berpikir teman-teman saya bisa kira-kira apa nih saya lakukan karena untuk tes PNS saya mungkin belum sampai di titik itu. Saya belum ketemu mm, insight-nya untuk saya jadi PNS itu untuk apa dan segala macam. Tapi ketika saya berpikir saya wah saya jadi psikolog bisa nih ada gitu loh. Itu menurut jadi kami keluarnya juga pun dengan alasan yang seperti itu tanpa penyelesaian karena apa ya Bu, kami tidak mungkin berbicara dengan orang yang sudah berperilaku seperti itu. Kira-kira masukan dari Ibu dan teman-teman untuk saya mungkin dan mungkin bisa saya share ke teman-teman saya sebelumnya karena kami juga maksudnya masih merasa bahwa sampai saat ini dendam kami, amarah kami dan sakit hati kami itu masih ada, Bu. Jadi mm, saya walaupun saya belajar psikologi pun di saat itu di titik itu kan saya sebagai korban ya Bu ya. Saya tidak ya. tahu bersikap, saya tidak tahu saya harus bikin apa, saya tidak tahu saya harus menenangkan teman-teman dan diri saya seperti apa gitu Bu. Mungkin saya Mm, bisa minta Ibu dan teman-teman membantu saya harus seperti apa. Luka batin saya ini sama teman-teman saya gini kira-kira sembuhnya pelan-pelannya pakai apa gitu Bu. Terima kasih Bu. mm. Oke, terima kasih Mbak Polini Arya sudah share gitu ya, udah sharing nih terkait pengalamannya. Wah, saya juga kaget gitu ya dengarnya. Ya, walaupun memang perselingkuhan ya beberapa mungkin kerap ada gitu ya di perusahaan. Tapi dengan sharing dari Mbak tadi, dengan CEO gitu ya, CEO dengan direktur, pada CEO udah punya istri, terus imbasnya ke karyawan juga pasti capek ya. Ketika itu perasaan bersalah pasti ada, apalagi istri dari CEO tadi juga baik gitu ya. Mungkin di sini ada teman-teman yang ingin merespon gitu ya, atau memberikan saran gitu kepada Mbak Apolinaria terkait ceritanya tadi. Mungkin ada yang punya pengalaman serupa gitu ya menghadapi situasi kerja yang seperti itu. Oke, nah kalau dari saya sih, Mbak Poli yang sudah dilakukan pasti itu sudah menurut Mbak Poli dan teman-teman sudah merupakan yang terbaik gitu ya. Yaitu ya untuk menjaga, maksudnya ya tidak terlibat secara mendalam lah gitu dengan permasalahan keluarganya mereka dan memutuskan untuk masing-masing gitu, mundurkan diri, terus melanjutkan hidup masing-masing gitulah ya. Nah, terkait tadi luka yang masih ada gitu ya, dendam yang masih ada, sebenarnya sih balik lagi ke diri Mbak Apoli sendiri, sebenarnya apa sih yang Mbak Apoli inginkan atau harapkan dari adanya kejadian itu? Misalnya apakah inginnya dapat permintaan maaf gitu ya dari si CEO dan direktur ini karena sudah menyulitkan gitulah bisa dikatakan menyulitkan Mbak Apoli dan teman-teman selama bekerja karena mau nggak mau jadi harus menyimpan kebohongan, merasa bersalah gitu ya. Terus belum lagi
tambahan tugas juga gitu secara mendadak. Direktur juga tadi yang ya bisa dikatakan tidak bisa kerja gitulah ya, beberapa jam sebelumnya menyampaikan bahwa tidak memiliki presentasi yang sudah diselesaikan sehingga meminta Mbak Poli dan teman-teman untuk menyelesaikannya dalam waktu beberapa jam saja. Nah, apa yang diharapkan sebenarnya dari kejadian itu? Apakah Mbak Poli dan teman-teman atau terutama Mbak Apoli gitu ya mengharapkan adanya permintaan maaf dari mereka atau adanya hal-hal lain gitu ya. Nah, ini perlu ditelusuri nih gitu. Apa yang sebenarnya diinginkan oleh Mbak Apoli dari kejadian itu. Ketika sudah tahu, harapannya dari situ bisa lebih digali lagi. Kalau misalnya, memangnya kenapa gitu? Kalau misalnya sudah mendapatkan maaf nih, misalnya gitu ya, dari para pelaku gitu, bisa dikatakan. Kira-kira apakah Mbak Poli akan langsung merasa tenang atau sebenarnya masih ada yang masih mengganjal gitu. Nah, coba dicari tahu lagi. Jadi memang ya mau nggak mau dengan kata lain akan menggali lagi gitu ya luka itu. Begitu. Harapannya sih dari situ jadinya bisa tahu yang sebenarnya diharapkan dari Mbak Apol itu apa sih gitu dari kejadian itu. Gitu sih Mbak Poli, karena pasti rasanya nggak nyaman sekali ya, apalagi istrinya baik tadi ya, ingin ingin ngadu, pasti ada rasa ingin ngadu, tapi ada kekhawatiran juga karena CEO gitu ya, CEO dan direktur ini kan pimpinan-pimpinan, khawatirnya ada something yang terjadi seperti itu, pasti ada kekhawatiran juga. Begitu sih Mbak Poli, semoga menjawab ya terkait pertanyaannya tadi. Jadi coba ditelusuri dulu gitu. Yang diinginkan tuh apa sih? Apa sih yang diharapkan? Seperti itu. Oke, dari teman-teman yang lain, kalau misalnya ada yang ingin merespon gitu ya, atau memberikan saran dari cerita yang sudah diceritakan oleh Mbak Poli tadi juga dipersilakan ya. Siapa tahu ada yang lebih berpengalaman gitu dalam menghadapi situasi-situasi yang seperti itu. Oke, sama-sama Mbak Poli. Semoga bisa lebih enak ya nanti ke depannya. Oke, mungkin ada lagi yang ingin sharing-sharing gitu ya, cerita-cerita juga gitu terkait pengalamannya berada di situasi kerja yang toksik. Boleh juga diceritain akhirnya solusi apa yang diambil. Kalau Mbak Apol tadi kan solusi yang diambil akhirnya adalah diskusi sama teman-teman gitu ya, apa yang ingin dilakukan setelah bekerja lalu melakukannya. Kalau teman-teman yang lain mungkin ada yang ingin sharing juga bagaimana caranya keluar gitu dari situasi yang toksik. Entah itu resign atau mungkin em, berembuk gitu ya dengan pimpinan yang masih bisa menerima atau ya masih bisa diajak kerjasama lah gitu untuk menghadapi situasi kerja yang toksik itu juga boleh ya untuk sharing-sharing. Oke. Masih ada yang ingin sharing? Oke, bagaimana Mbak Yofi? Kita? Oke, baik. Apakah dari seluruh peserta ada yang ingin sharing atau bertanya lagi? Masih kami buka kesempatannya. Oke, baik. Mungkin sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Terima kasih kepada peserta yang sudah memberanikan diri untuk bertanya dan juga menanggapi. Kemudian saya izin untuk memberikan sedikit kesimpulan tentang materi yang hari ini telah dipaparkan. Baik, untuk toxic work culture itu merupakan kondisi di mana lingkungan kerja dipenuhi oleh rasa stres yang tidak sehat, kemudian rasa tidak kepercayaan dan juga persaingan yang dapat merusak dan juga dapat memperburuk suatu komunikasi. Kemudian, tiga faktor yang mempengaruhi budaya yang toksik yaitu adanya leadership style, otoriter, ada otoriter, kemudian laissez-faire, laissez-faire dan juga transformasional. Kemudian untuk struktur organisasinya ada struktur organisasi yang hierarki,
desentralisasi, dan juga kebijakan yang tidak jelas. Kemudian juga ada employee interaction, yaitu adanya intimidasi, gosip, ataupun adanya rasa dikucilkan. Kemudian, apa saja sih kondisi ketika berada di situasi kerja yang toksik? Itu ada perasaan yang tidak nyaman, cemas, ataupun bingung. Kemudian dampak dari budaya kerja yang toksik itu sendiri adalah dapat menghilangkan rasa kepercayaan diri, kemudian juga masalah kesehatan mental ataupun kesehatan fisik, kemudian juga motivasi dan kualitas kerja yang menurun dan berkurangnya produktivitas. Kemudian juga ada gejala burnout, yaitu yang menyebabkan kelelahan secara fisik dan juga menyebabkan kelelahan secara emosional. Nah, kemudian dampak untuk produktivitas tim dan organisasi, yaitu karyawan itu dapat menyebabkan stres, kemudian juga adanya pengunduran diri, kemudian nanti dilanjutkan dengan siklus perekrutan, dan lainnya, kemudian dapat merusak reputasi turnover organisasi. Kemudian bagaimana strategi agar lebih produktif untuk secara personal, jadi hanya diri sendiri yang dapat mengontrol tindakan dan juga reaksi dari diri sendiri, kemudian juga menjaga jarak dengan rekan kerja yang toksik, kemudian menetapkan boundaries, dan juga menemukan support system. Kalau untuk yang manajerial, itu menganalisis sumber masalahnya, kemudian meningkatkan komunikasi antar karyawan, dan juga membangun kepercayaan dengan bersikap transparan. Nah, kemudian untuk lingkungan kerja ideal bagi Gen Z itu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan suportif, kemudian juga pimpinan dan rekan yang suportif, dan diberikan kesempatan untuk berkreasi dan berinovasi. Sekian kesimpulan yang dapat saya berikan. Apakah dari Ibu Amel ada tambahan? Sudah cukup, sudah sangat detail sekali tadi ya kesimpulan yang sudah disampaikan. Semoga harapannya dengan adanya webinar ini kita semua dapat mendapatkan insight baru gitu ya terkait budaya kerja yang toksik dan bisa menyikapi ketika berada di budaya kerja toksik tersebut tergantung dengan situasi yang memang dihadapi. Seperti itu. Terima kasih Oke. Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Bu Amel. Tapi ini di chat Zoom ada chat dari Ibu Kartika. Di sini Bu Kartika memberikan sharing pengalaman yang mungkin Bu Amel. Bagaimana untuk tanggapannya? Ah, oke, pernah berada di lingkungan toksik, selalu ada potongan gaji yang sering dilakukan pihak manajemen karena alasannya kerusakan alat kerja oleh seseorang, tapi kita yang kena imbasnya. Gimana ya Bu cara mengatasinya berarti bukan salah kita. Oke, wah ini capek, pasti capek banget ya gitu ketika selalu ada potongan gaji padahal bukan kesalahan kita, alasannya adanya kerusakan alat. Sebenarnya balik lagi sih, seperti yang tadi saya sampaikan, jika memang ada pihak yang berwenang gitu ya terhadap manajemen ini atau setidaknya ada di pihak manajemen itu yang bisa kita masih bisa terbuka gitu untuk kemudian kita ajak cerita atau kita sampaikan keluhan ini ya coba disampaikan seperti itu. Karena ya dari pihak manajemen setidaknya mungkin akan ada satu orang yang masih bisa terbuka terhadap karyawannya gitu ya. Semoga masih ada. Nah, untuk kemudian dari situlah kita coba deketin, kita ajak ngobrol gitu ya terkait hal ini terkait kesulitan kita ketika ada potongan gaji segala macam gitu ya karena ada kerusakan alat coba kita ajak bicara jika masih memungkinkan seperti itu ya lakukan gitu jika masih tidak memungkinkan ya mau nggak mau balik lagi ke diri masing-masing gitu ya apakah masih bisa menerima potongan gaji ini apakah potongan gaji ini masih bisa ditolerir gitu ya untuk kemudian ya dicoba untuk diterima atau mungkin dilakukan hal-hal lain seperti itu. Jadi ya sebenarnya balik lagi kalau misalnya masih bisa untuk diajak ngobrol pihak manajemennya ya coba diajak ngobrol agar sama-sama enak gitu ya menemukan jalan tengahnya supaya ya setidaknya kerusakan alat kerja ini tidak terjadi secara berulang gitu ya dan akhirnya tidak berdampak ke karyawan gitu. Kalau misalnya masih bisa lakukan, kalau misalnya masih tidak bisa ya balik lagi ke diri masing-masing. Gitu sih Bu Kartika. Semoga menjawab ya. Dan Ya, kalau dari terima kasih teman-teman Bu. juga masih ada. Nah, sama, masih ada yang mungkin berpengalaman juga terkait hal ini boleh juga disampaikan. Oke, jadi memang intinya adalah ketika kita menghadapi situasi kerja yang toksik, kita coba cari bantuan dulu. Cari bantuan dalam artian apakah ada pihak manajerial atau pihak yang berwenang gitu ya, yang masih bisa terbuka dalam menerima keluhan kita gitu lah. Kalau misalnya masih ada, coba untuk dideketin, coba untuk diajak ngobrol gitu ya, sampaikan, ya pastikan keluhannya bukan keluhan yang personal banget gitu ya, yang mungkin memang
ya berdampak pada produktivitas kerja kita dan juga teman-teman kerja kita yang lainnya gitu. Dan kemudian kita sampaikan, kalau misalnya masih bisa diterima dan terlihat masih ada perubahan, ya syukur, alhamdulillah gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sudah coba untuk melaporkan, kita sudah coba untuk melakukan berbagai hal yang bisa kita kontrol, tapi masih tidak bisa juga, masih tidak ada perubahan, ya balik lagi ke diri kita gitu. Apa sih yang mau kita cari di perusahaan ini? Apakah kita ingin mencari, masih ada pengalaman yang masih ingin kita gali, ya sudah kita coba cari titik nyamannya gitu. Tapi kalau misalnya masih tidak ada, dan ya balik lagi gitu, apa yang masih mau dipertahankan gitu dari perusahaan ini. Dan pastinya kalaupun memutuskan untuk mengundurkan diri, pastikan sudah ada pekerjaan baru gitu ya. Atau setidaknya sudah ada rencana deh gitu, mau ngapain kalau misalnya nanti resign, yang sekiranya bisa sama-sama ada penghasilannya gitu. Karena jangan sampai ketika kita mengundurkan diri, kita malah membuat masalah baru gitu ya, dengan tidak adanya penghasilan, sedangkan sisi lain tanggungan juga banyak nih, misalnya seperti itu. Gitu sih. Jadi saya sudah cukup, Mbak Yofi. Oke, baik. Terima kasih Bu Amel untuk tanggapannya. Oke, baik. Karena kita sudah sampai di akhir acara, saya izin Bapak atau Ibu, Ibu Amel, dan tim Solutiva untuk mengambil gambar terlebih dahulu sebagai dokumentasi. Baik, jika ada yang bisa untuk on-cam, boleh dipersilahkan untuk on-cam terlebih dahulu. Baik, apakah ada yang ingin on-cam lagi? Baik, jika tidak ada, saya izin untuk mengambil gambar. Baik, saya akan mengambil gambar dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Baik, untuk slide kedua, saya izin hitung. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Kembali saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Amel atas kesudiannya membagikan ilmu kepada kami. Dan terima kasih juga saya ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu sekalian pada webinar The Impact of Toxic Work Culture on Mental Health and Productivity pada hari ini. Semoga ilmu yang Anda dapat bisa bermanfaat di kemudian harinya. Saya izin untuk mengakhiri webinar ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa. Saya izin untuk share screen QR code untuk sertifikat webinar ini. Berikut untuk link absensinya, nanti jika sudah absen dan sudah mengisi keseluruhannya bisa langsung meninggalkan Zoom. Terima kasih, selamat siang.